Bab 471. Li Ryu terkejut mendengar kata-kata itu. Aku juga akan pergi. Zulin tidak keberatan. Terserah kamu. Namun, kemungkinan kita berada di alam dimensi yang sama sangat kecil. Jadi, kamu harus berpikir dua kali jika benar-benar ingin mengikuti ujian ini. Jika aku jadi kamu, aku akan tetap berada di zona aman dan tidak keluar sampai 10 tahun berlalu. Lagi pula, tidak ada yang bisa menyentuhmu di sana. Li Ryu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mau ketinggalan. Aku juga akan mencobanya. Zulin tidak mencoba menghentikannya. Dia sudah cukup lama membantu Li Ryu. Meskipun sangat berbahaya, hal itu mungkin terbukti bermanfaat baginya di masa depan. Baik sekali. Keesokan harinya, Li Ryu dan Zulin tiba di pilar uji hukum. Masih banyak kultivator dan binatang iblis di sana. Cukup banyak yang terkejut melihat anak alam pembentukan inti itu juga. Namun, itu bukan masalah mereka, jadi mereka mengabaikannya saja. Aku akan mulai duluan. Jika aku gagal, aku akan kembali ke sini. Jika tidak, kalian akan melihat cahaya terang naik menembus pilar, yang berarti aku lulus. Mengerti? Li Ryu mengangguk. Zulin sudah menjelaskan kepadanya bagaimana semuanya bekerja. Hukum Zulin tidak terlalu buruk, terutama yang berhubungan dengan air. Lagi pula, dia masih seekor hiu emas bertanduk. Berkat itu, dia mampu menghancurkan 79 jendela sebelum dikirim ke tingkat ketiga. Di luar, Li Ryu memperhatikan cahaya yang naik. Itu bukti bahwa Zulin telah lulus ujian. Li Ryu melihat sekeliling dan menyadari bahwa sepertinya tidak ada yang bergerak maju. Selama dia tetap dekat dengan pilar ini, dia akan aman. Begitulah kata Zulin kepadanya. Namun demikian, dia sama sekali tidak tahan. Setelah mengambil keputusan, Li Ryu mendekati pilar dan pertama-tama mengirimkan indera ilahinya ke dalam. Nama. Li Ryu terkejut sesaat, tetapi kemudian dia ingat bahwa Zulin telah mengomentarinya. Anda harus memberikan nama untuk pilar tersebut agar posisi Anda dapat diproses ke dalam peringkat. Li Ryu tidak punya ide yang lebih baik, jadi dia menggunakan idenya sendiri. Li Ryu. Seketika itu juga, muncul daftar peringkat yang sangat panjang. Ada satu peringkat untuk total skor semua pilar dan satu lagi untuk setiap pilar yang telah diakses peserta sejauh ini. Secara total, tampaknya ada 7 pilar yang telah diakses. Itu berarti setidaknya satu peserta dari Tanah Suci telah melampaui level ke-7 dan berada di level ke-8. Saat itulah Li Ryu menemukan namanya sendiri dalam peringkat pilar cahaya pertama. 78 Li Ryu, 4 menit dan 31 detik 22.3 batu suci. Ini. Melihat itu mengingatkan Li Ryu pada sesuatu yang selalu dikeluhkan Zulin. Zulin tahu tentang batu-batu suci, tetapi dia juga mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk mendapatkannya. Dia menjelaskan kepada Li Ryu betapa bagusnya jika mereka bisa mendapatkan beberapa saja. Sekarang, Li Ryu mengetahui bahwa dia berhak mengambil 3. Li Ryu kemudian memilih untuk mengambil batu-batu ilahi, dan tak lama kemudian, energi ilahi mulai berkumpul di atasnya. Energi itu memadat selama beberapa saat hingga akhirnya, 3 batu ilahi terbentuk. Batu-batu itu perlahan turun hingga Li Ryu menangkapnya dengan sayapnya. Benar saja, batu-batu ilahi milik Li Ryu menarik perhatian semua orang. Mereka semua menatapnya seolah-olah sedang melihat mangsa. Beberapa kultivator tingkat tinggi dan binatang iblis segera maju untuk menuntut agar dia menyerahkan batu-batu itu. Namun, Li Ryu juga tahu betapa pentingnya batu-batu itu. Dia menguatkan tekadnya dan mengirimkannya ke kalung ruangnya. Bahkan di tahap ke-8 alam pembentukan inti, Li Ryu masih belum bisa mengambil wujud manusia. Selain itu, ia tidak memiliki jari untuk memegang cincin spasial. Ruik dan Tiane kemudian membeli kalung spasial agar ia bisa menyimpan barang-barangnya. Para kultivator dan binatang iblis di sekitarnya jelas merasa marah karenanya. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menyentuh Li Ryu di zona aman. Pada akhirnya, mereka terus mengancamnya. Li Ryu tak tahan lagi dan akhirnya mengirimkan energi spiritualnya ke pilar cahaya, lalu dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Namun, beberapa penonton menjadi penasaran. Li Ryu adalah binatang iblis alam formasi inti ke-8, apakah dia bahkan tahu hukum apapun? Jawaban atas pertanyaan ini adalah iya. Li Ryu memiliki meridian elemen, dan itu adalah tipe utama di atas segalanya. Selain itu, Li Ryu adalah Draco Phoenix, jadi penyelarasan dirinya dengan hukum lebih tinggi daripada yang lain sejak awal. Terakhir, dia pernah berada di tempat dengan energi ilahi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, energi ilahi membuat hukum menjadi lebih jelas bagi semua orang. Mengingat semua keunggulan yang dimilikinya saat ini, tidak mengherankan jika Li Ryu memahami sebuah hukum. Pada dasarnya, ia hanya kalah dari Krune di bagian ini. Tentu saja, Vi juga memahami hukum, tetapi ia melakukannya pada tahap yang sama dengan Li Ryu, tahap ke-7 dari alam pembentukan inti. Hukum yang dipahami Li Ryu adalah subhukum api, ledakan. Tidak mengherankan, Li Ryu mudah memahaminya. Pada dasarnya itu adalah sisi Phoenix-nya yang menunjukkan pengaruhnya. Berkat itu, hanya dalam beberapa bulan, dia sudah memahami subhukum ledakan ini hingga tingkat menengah. Meskipun Li Ryu masih merasa agak takut dengan apa yang baru saja terjadi di luar, suara yang sama muncul di benaknya. Jendela-jendela hukum. Tes disesuaikan dengan tahap ke-8 dari inti untuk. Anda boleh mulai. Li Ryu kemudian menenangkan diri dan mendekati jendela pertama. Dia tidak tahu seberapa baik pemahamannya dianggap karena dia hanya mengetahui satu subhukum. Namun, yang mengejutkannya, jendela di depannya langsung pecah. Itu memang sudah bisa diduga. Pemahaman hukum di alam pembentukan inti sangatlah langka, apalagi tingkat menengahnya. Karena levelnya disesuaikan dengan kultivasinya sendiri, jendela-jendela itu pasti akan hancur di depannya.
Li Ryu bergerak maju, dan jendela-jendela itu hancur satu demi satu. Tidak lama kemudian, Li Ryu sudah berada di depan jendela ke-100. Meskipun sekarang dia harus memusatkan kekuatan sihirnya ke jendela-jendela itu tetap hancur dengan cepat. Barulah di jendela nomor 173 Li Ryu akhirnya berhenti. Ia tidak sebaik Rune atau Fei Fei, tetapi itu adalah pencapaian yang luar biasa. Cukup untuk mengantarkannya ke posisi ke-45 dalam peringkat pilar kedua. Itu cukup untuk mendapatkan 5 batu dewa lagi saat ia tiba di pilar cahaya berikutnya. Di luar, pilar cahaya bersinar terang di pangkalan, dan cahayanya melesat ke langit. Dengan itu, semua orang mengerti bahwa Li Ryu telah lulus ujian. Jelas, sebagian besar terkejut karena itu berarti Li Ryu mengetahui hukum-hukum alam meskipun masih berada di alam pembentukan inti. Tidak lama kemudian, Li Ryu muncul di lantai 3. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat Zulin dimanapun. Dia merasa sedih karenanya. Namun, itu adalah keputusannya untuk datang ke sini, jadi dia tidak bisa kembali. Li Ryu melihat sekeliling dan kemudian mencari tempat di mana dia bisa bersembunyi lagi. Li Ryu memiliki 3 batu ilahi yang sekarang dapat dia gunakan. Selain itu, dia juga harus beradaptasi dengan energi ilahi pada level ini. Setelah terbang berkeliling selama 1 jam, dia menemukan tempat yang tampak cukup bagus dan mendarat di sana. Itu adalah gua alami kecil di tengah hutan. Dia dengan cepat melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya, lalu masuk ke dalamnya. Dia juga mengambil beberapa dedaunan untuk menutupi pintu masuk. Gua itu tidak besar, hanya beberapa puluh meter dalamnya. Namun, itu adalah tempat terbaik yang bisa dia temukan untuk sementara waktu. Li Ryu masih berusia 11 tahun, jadi bisa dikatakan dia cukup mandiri. Li Ryu pertama-tama meluangkan waktu untuk menenangkan diri. Setelah merasakan energi ilahi di sekitarnya, ia menyadari bahwa energi itu tidak terlalu memengaruhinya. Li Ryu telah berada di tingkat kedua jauh lebih lama dari yang seharusnya, sehingga tubuhnya jauh lebih terbiasa dengan energi ini daripada yang lain. Sekarang setelah ia memasuki tingkat ketiga, ia jelas tidak merasakan tekanan sebanyak yang dirasakan orang lain. Melihat semuanya baik-baik saja, Li Ryu mengeluarkan salah satu batu suci dan mencobanya sendiri. Merasakan energi suci yang lebih lembut bercampur dengan energi spiritual membuat mata Li Ryu berbinar. Ini luar biasa. Tanpa menunda-nunda, Li Ryu mulai berlatih dengan serius. Namun, dia benar-benar tidak beruntung. Guanya tidak terlalu dalam. Beberapa jam kemudian, sekelompok kecil yang terdiri dari 3 orang secara kebetulan melewati gua itu dan akhirnya melihatnya dengan indera ilahi mereka. Apa? Batu suci. Tiba-tiba, dedaunan yang menutupi pintu masuk gua tersapu, yang langsung membuat Li Ryu khawatir. Tepat saat dia hendak bergerak, tekanan energi spiritual menguncinya di tempat. Dengan tingkat ke-8 alam pembentukan inti miliknya, hampir semua orang di Tanah Suci dapat melakukan hal itu padanya. Beberapa saat kemudian, 3 sosok muncul di hadapan Li Ryu. Salah satunya adalah seorang kultivator, sementara 2 lainnya adalah binatang iblis dalam wujud manusia. Binatang iblis di depan kemudian maju dan mengambil batu suci dari sayap Li Ryu. Hahaha. Nak, bagaimana kau bisa mendapatkan benda ini? Ini seharusnya bukan barang yang digunakan oleh orang sepertimu, lo. Li Ryu menggunakan indera ilahinya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Aku mendapatkannya di pilar cahaya sebelumnya. Tekanan spiritual semakin meningkat. Haha. Jadi kau seorang jenius, ya? Yah, itu sudah jelas. Lagi pula, kau sudah bisa menahan energi ilahi tingkat 3 dengan kultivasi alam pembentukan inti yang masih rendah. Petani di belakang mendengus sebelum berkata. Hei, saudaraku. Lihat kalungnya, sepertinya kalung bertema spasial. Oh. Benar sekali. Pria itu mengambil kalung spasial Li Ryu dan mencoba membukanya. Namun, usahanya dihalangi oleh indera ilahi Li Ryu. Lepaskan. Tekanan spiritual semakin meningkat, dan Li Ryu mengerang kesakitan. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa melakukan apa yang mereka katakan dan membuat kalung spasialnya menjadi tanpa pemilik. Hahaha. Ada 2 batu ilahi lagi di dalam. Ada banyak batu spiritual juga, kau sepertinya punya latar belakang yang cukup bagus, ya. Tapi tetap saja, binatang iblis yang aneh. Kau terlihat seperti Quetzalcoatl, tapi agak berbeda. Mereka kemudian membagi ketiga batu suci itu di antara mereka. Yang mengejutkan, mereka semua berasal dari latar belakang yang sama. Bukannya alam acak memisahkan mereka, tetapi kelompok awal mereka memang memiliki banyak anggota. Setelah melewati 2 alam dimensi, hanya mereka bertiga yang tiba di alam dimensi tingkat ketiga ini bersama-sama. Sisanya dikirim ke alam lain dengan tingkat yang serupa. Nah, lalu apa yang harus kami lakukan denganmu? Salah satu dari mereka menyarankan. Kita harus menyingkirkannya. Dengan bakat yang begitu tinggi, dia mungkin memiliki latar belakang yang bermasalah. Membiarkannya hidup hanya akan mendatangkan masalah. Memang, itu akan menjadi pilihan terbaik. Hahaha. Kalau begitu, izinkan aku bermain dengannya sebentar. Kau mulai lagi, kau benar-benar seorang sadis. Li Ryu ketakutan mendengar bahwa mereka akan membunuhnya, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia terlalu kurang kultivasi untuk melawan. 2 lainnya kemudian duduk untuk memakan batu-batu suci itu sementara yang terakhir mulai menyiksa Li Ryu. Semakin Li Ryu menjerit kesakitan, semakin senang dia merasa. Adapun 2 lainnya, mereka hanya menggelengkan kepala. Tiba-tiba beberapa segel muncul di tubuh Li Ryu, yang menarik perhatian mereka. Hei, lihat ini, apakah ada di antara kalian yang tahu apa arti simbol-simbol itu? Namun kemudian tanda-tanda itu mulai memudar. Pria itu menyadari bahwa itu karena dia telah berhenti menyiksa Li Ryu, sehingga kurangnya rasa sakit membuat tanda-tanda itu perlahan menghilang. Oh. Itu tidak baik, Anda perlu menunjukkannya kepada saya dengan benar.
Tanpa membuang waktu, dia meningkatkan tekanan spiritual pada tubuh Liryu lebih jauh lagi. Liryu merasa seperti hampir gila. Segel-segel itu muncul sekali lagi sementara ketiga pria itu memeriksanya. Hei, aku pernah melihatnya sebelumnya, itu adalah segel garis keturunan. Segel garis keturunan. Ya. Seseorang ingin menekan garis keturunannya karena suatu alasan. Hahaha. Lucu sekali, sepertinya bukan cuma aku yang pernah bermain dengannya di masa lalu. Pria itu mengangkat bahunya. Siapa tahu? Saya hanya mengenalinya secara kebetulan. Saya tidak membuang waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentangnya. Baiklah, mari kita lanjutkan dramanya. Dua lainnya menghela napas dan kembali ke posisi mereka untuk melanjutkan menyerap energi batu ilahi. Saat rasa sakit semakin hebat, Liryu mulai merasa tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun saat itulah sesuatu di dalam garis keturunannya mulai bangkit, kekuatan garis keturunan Draco Phoenix. Semakin besar rasa sakit yang dirasakannya, semakin kuat kekuatan itu seolah ingin meledak. Segel di tubuh Liryu kemudian menjadi semakin terang. Melihat itu, makhluk iblis yang menyiksanya merasa semakin senang. Di matanya, itu sangat menghibur. Segel-segel itu awalnya berwarna putih tetapi mulai berubah menjadi merah. Warna merah semakin terang hingga menjadi merah menyala. Akhirnya, segel garis keturunan di tubuhnya tidak dapat lagi menahan kekuatan Draco Phoenix dan hancur satu per satu. Kobaran api menyembur keluar dari tubuhnya, dan kekuatan garis keturunan Draco Phoenix menyebar. Binatang iblis di depan Liryu terkejut dengan kekuatan api tersebut. Oh! Luar biasa, pengguna alam jiwa ilahi tingkat rendah pasti akan hangus terbakar oleh api ini. Sayang sekali. Aku jauh lebih kuat dari itu. Hahaha. Namun ia menyadari bahwa Liryu tidak menjawab. Apa? Sudah pingsan. Membosankan sekali. Namun, tepat pada saat itulah dia mendengar Liryu berbisik. Bunuh mereka. Pria itu terkejut sejenak, tetapi kemudian tertawa lagi. Hei, kau sudah bangun juga. Baiklah, mari kita lanjutkan. Puff. Tiba-tiba, sebuah tombak menembus jantungnya. Seketika itu, tombak tersebut meledak dengan energi dan menghancurkan jantungnya sepenuhnya. Pria itu menoleh ke belakang dengan mata terbelalak. Yang menyerangnya tak lain adalah iblis buas kedua dalam kelompok mereka. Kamu. Tubuhnya kemudian jatuh ke tanah. Wajahnya masih menunjukkan ketidakpercayaan. Mengapa temannya menyerangnya? Itu tidak masuk akal. Sayangnya, dia tidak akan pernah mendapatkan jawabannya. Teman yang lain, yang merupakan seorang kultivator, segera berdiri dengan kaget. Mian, apa maksud semua ini? Mian adalah nama binatang iblis itu. Namun, Mian tidak menjawab pertanyaannya dan langsung menyerang. Pertarungan pun pecah saat keduanya bergelut di luar. Kultivator itu terkejut melihat betapa ganasnya serangan Mian, sepertinya Mian berencana untuk mati bersamanya jika perlu. Namun, dia tidak akan tinggal diam dan menunggu kematiannya. Dia segera berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Lagi pula, dia tidak mungkin terluka parah di sini. Tetapi dia segera menyadari bahwa Mian tidak mengikutinya, yang memberinya sebuah ide. Mian, apakah kau melakukan semua ini hanya demi batu-batu suci? Semakin dia memikirkannya, semakin dia marah. Itu mungkin satu-satunya jawaban yang mungkin. Adapun perilaku aneh Liryu, dia rasa itu tidak ada hubungannya. Lagi pula, Liryu masihlah binatang iblis alam formasi inti. Semut di matanya. Tunggu saja. Begitu kita keluar, tidak akan ada tempat untukmu di alam semesta Sankis. Kuharap kau menganggapnya sepadan. Tanpa berhenti, kultivator itu terbang pergi. Mian kemudian kembali ke gua itu dan membantu Liryu. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk menyembuhkan luka-lukanya juga. Draco Phoenix kecil itu benar-benar kelelahan, dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh pria yang telah meninggal itu masih membuatnya ketakutan setengah mati. Namun, ia juga bingung. Pada saat itu, ketika ia hampir kehilangan kendali, ia merasa seolah garis keturunannya terhubung dengan pria ini. Entah mengapa, ia tahu bahwa ia memiliki otoritas atas pria itu. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk mengingatnya. Dulu, ketika ia berubah menjadi Draco Phoenix, Laex telah menjelaskan semuanya kepadanya. Itulah juga alasan mengapa Krune memasang segel garis keturunan padanya. Kunci untuk segelnya ditinggalkan pada Ruik, jadi dia tidak bisa melepaskannya sendiri. Tentu saja, setelah setahun berlalu, segel itu akan menghilang, mau atau tidak mau. Lagi pula, tidak ada yang bisa memperkuat segel tersebut dengan energi chaos. Liryu juga tidak membicarakannya dengan Zulin, jadi Zulin tidak tahu. Pada akhirnya, itulah alasan mengapa dia diselamatkan. Jika Zulin memperkuat segel garis keturunannya, Liryu tidak akan mampu memecahkannya kali ini. Setelah menyusun pikirannya, Liryu menatap Mian dan mulai mengajukan pertanyaan. Siapa kamu? Nama saya Mian, Tuan. Tuan. Ini adalah pertama kalinya Liryu mendengar seseorang memanggilnya seperti itu. Seharusnya itu karena kekuatan garis keturunan Draco Phoenix-ku. Naga jenis apakah kamu? Liryu dapat merasakan bahwa darah yang ia kendalikan adalah tipe naga. Itulah sebabnya dia tidak bertanya apakah Mian adalah Phoenix atau keturunan Phoenix. Aku bukan naga, Tuan. Aku adalah kura-kura giok. Liryu terkejut sesaat, tetapi kemudian dia mengerti. Laex telah berkomentar bahwa semua reptil adalah keturunan naga. Jadi alasan dia mampu mengendalikan Mian adalah karena garis keturunan naga yang tipis di tubuhnya. Tetapi yang mengejutkannya adalah tampaknya garis keturunan naga Mian belum terbangun. Jadi sungguh mengejutkan bahwa dia masih bisa mengendalikan Mian pada akhirnya. Berapa tingkat kultivasimu? Aku berada di tahap kedua alam penghancur kekosongan, Tuan. Mata Liryu berbinar. Dengan pengawal sekuat ini, dia seharusnya bisa melindungi dirinya sendiri untuk sementara waktu. Masalahnya akan muncul saat dia memutuskan untuk naik level. Lagi pula, mereka mungkin akan berakhir di tempat yang berbeda.
Kurasa aku akan memikirkannya nanti. Jika ayah, ibu, atau paman Laex ada di sini, mereka pasti tahu apa yang harus dilakukan. Uhuk. Mulai sekarang kau harus melindungiku. Baik, Tuan. Liryu merasa sedikit takut dengan kekuatannya sendiri. Pantas saja paman Laex mengatakan bahwa ras naga dan ras Phoenix ingin membunuhku. Kekuatan ini terlalu berbahaya. Aku harus menggunakannya sesedikit mungkin. Di pihak Fei Fei, dia belum banyak mengalami bahaya sejauh ini. Dengan jiwa ilahi utama takdirnya, setidaknya dia bisa menjaga dirinya tetap aman. Tentu saja, dia tahu bahwa pengalaman bertempur diperlukan agar seseorang terbiasa dengan kekuatannya, jadi dia sengaja membiarkan dirinya tertangkap beberapa kali. Dengan meridian elemen dan 3 fragmen surgawinya, dia juga bisa bertarung beberapa tingkat di atas levelnya. Oh, di level ketiga, Fei Fei juga mengeluarkan batu dewa dan menggunakannya. Berkat itu, dia memasuki tahap ke-9 alam penempaan jiwa sekitar 3 bulan yang lalu. Sekarang dia sedang mengumpulkan energi untuk mencoba melakukan terobosan. Dia memasuki level keempat 2 bulan setelah Krune. Pada tes kemauan, dia berada di posisi ke-81. Namun, Fei Fei tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, dia sangat mengenal sifatnya yang suka bermain-main. Dia sudah cukup senang bahkan mendapatkan 2 batu dewa dari level itu. Belum lagi itu juga berarti kemauannya lebih kuat daripada kebanyakan orang. Di pihak Krune, ia tetap bersembunyi, berlatih hanya dengan energi ilahi dari sekitarnya selama lebih dari 2 bulan. Roh cahaya mengatakan bahwa ia perlu memasuki tahap ke-8 alam penempaan jiwa tanpa batu ilahi, dan ia pun melakukannya. Sekarang, ia berada di dalam zona aman pilar cahaya keempat, mengonsumsi batu ilahinya. Tentu saja, sekali lagi ia menerima beberapa ancaman agar menyerahkan batu dewanya. Tak heran, Krune mengabaikan kata-kata mereka sepenuhnya dan terus berlatih. Seperti sebelumnya, Krune menggunakan 1 batu dewa setiap 2 hari, yang membuat semua orang iri. Baru setelah selesai menggunakan batu dewa, ia menatap pilar cahaya di depannya. Krune membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk mencapai tingkat keempat, tetapi ia menghabiskan 3 bulan lagi hanya di tingkat keempat itu saja. Terlihat jelas bahwa kurangnya kultivasi menghambat dirinya, berbeda dengan kultivator tingkat tinggi dan binatang iblis. Mereka dapat menggunakan ranah kultivasi mereka sendiri untuk melawan energi ilahi dari tingkat yang lebih tinggi. Laka, misalnya, sudah melewati level ke-5 dan saat ini berada di level ke-6. Krune bisa mengetahui hal itu karena nama Laka ada di peringkat 10 besar pilar cahaya ke-4 dan ke-5. Krune kemudian menyalurkan energi spiritualnya ke pilar cahaya dan diteleportasi ke ruang uji. Tepat setelah itu, dia menerima pesan indera ilahi yang berisi informasi tentang uji coba ini. Tes kontrol elemen. Tanda hubung. Tingkat pengujian disesuaikan ke tahap ke-8 alam penempaan jiwa. Tanda hubung. Anda boleh mulai. Tanda hubung. Krune tersenyum mendengar ini. Jika itu pengendalian elemen, dia cukup yakin dia adalah salah satu yang terbaik di levelnya. Seseorang dapat memilih elemen apapun yang mereka inginkan, tetapi semakin mahir Anda menunjukkan kemampuan dengan masing-masing elemen, semakin baik hasilnya. Orang mungkin berpikir bahwa ujian ini tidak adil karena adanya jiwa ilahi utama, fragmen surgawi, inti surgawi, atau bahkan jenis konstitusi dan ras tertentu di luar sana. Tetapi dunia kultivasi memang tidak adil sejak awal. Selain itu, beberapa praktisi tingkat tinggi menunjukkan tingkat pengendalian elemen yang sangat tinggi dengan elemen yang tidak ada hubungannya dengan konstitusi, ras, atau jiwa ilahi utama mereka. Ini adalah bukti bahwa seseorang masih dapat melakukan hal-hal luar biasa dengan elemen apapun selama ada tekad. Tentu saja, bakat juga diperlukan. Krune, tentu saja, dengan mudah masuk ke 10 besar. Dia memiliki terlalu banyak keunggulan, meridian kekacauan, jiwa ilahi utama elemen, fragmen surgawi elemen, teknik pengaturan elemen. Hanya jiwa ilahi surgawi yang mungkin bisa menyainginya. Namun yang mengejutkan, Krune bukanlah peserta yang meraih juara pertama. Ia justru berada di peringkat keempat. Juara 1, Hiran Falasas 100 poin. Peringkat kedua, Wolsin 99 poin. Peringkat ketiga, Davria Visark 98 poin. Peringkat keempat, Lakin 97 poin. Tentu saja, Krune tidak mengetahui hal itu. Dia baru akan mengetahui hasil ini setelah mencapai pilar tingkat 5. Kemudian dia dengan cepat diteleportasi ke tingkat berikutnya, di mana dia sekali lagi dapat mulai beradaptasi dengan energi ilahi tingkat tersebut. Mengagumkan. Energi ilahi semakin kuat dari hari ke hari. Aku penasaran seberapa dahsyatnya energi itu di alam yang lebih tinggi. Roh cahaya tertawa setelah mendengar itu. Aku yakin mereka yang di atas sana bahkan tidak akan menyadari kehadiran energi ilahi tingkat ini. Hahaha. Krune tak kuasa menahan desahannya. Ia masih sangat jauh dari hari kenaikannya. Ia hanya bisa membayangkan bagaimana keadaan akan berakhir di sana. Ngomong-ngomong, menurutmu berapa lama aku perlu berlatih untuk terbiasa dengan level ini? Roh cahaya berpikir sejenak sebelum berkata. Kau telah mengumpulkan energi ilahi lebih banyak dari yang kuharapkan berkat batu energi ilahi terakhir. Jadi kurasa tidak apa-apa jika kau berlatih dengan energi ilahi biasa selama 2 bulan dan kemudian menggunakan hadiah batu ilahi dari pilar cahaya terakhir. Krune mengangguk dan segera pergi. Alih-alih mencari tempat bersembunyi kali ini, dia memutuskan untuk langsung menuju pilar cahaya. Dia melihat peringkat pilar cahaya keempat, tetapi dia tidak tahu seberapa bagus ujiannya. Itu berbeda dari ujian kemauan, di mana peringkatnya dipisahkan secara langsung. Jadi dia ingin tahu berapa banyak batu dewa yang bisa dia ambil. Kau harus berhati-hati. Aku ragu kau masih bisa menemukan satupun kultivator alam penempaan jiwa atau binatang iblis di tempat ini. Krune memahami logika ini.
Tanpa teknik energi berlimpah miliknya, mereka yang berada di levelnya memiliki peluang sangat kecil untuk naik level secepat dirinya. Tidak apa-apa. Kali ini aku akan bergerak dengan lapisan petir kesengsaraan. Dengan Hevin di sisiku untuk mendeteksi orang lain melalui energi mental, kita seharusnya tidak akan bertemu siapapun sampai kita menemukan pilar cahaya berikutnya. Tentu saja, jika aku menemukan lawan yang cocok, aku akan melepaskannya karena aku sudah tidak bertarung selama lebih dari 3 bulan. Lagi pula, aku juga butuh pengalaman bertempur. Dalam perjalanan, Hevin melihat beberapa kultivator dan binatang iblis. Selain itu, masing-masing dari mereka setidaknya berada di tahap 4 alam pemecah kekosongan. Krune tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan melepaskan lapisan petir kesengsaraan miliknya, memungkinkan mereka yang berada di sekitar tahap 5 untuk menemukannya dengan sengaja. Jika mereka tidak menyerang, Krune tidak akan melakukan apapun, tetapi dia menyambutnya jika mereka menyerang. Tentu saja, tidak semuanya berjalan mulus. Ada satu binatang iblis tingkat 7 yang benar-benar mengalahkan Krune. Pada akhirnya, dia harus melarikan diri menggunakan jurus petir kesengsaraan dengan kekuatan penuh. Namun, Krune memahami alasannya. Binatang iblis itu adalah pemilik jiwa ilahi surgawi. Setelah beberapa waktu melarikan diri, Hevin kemudian memastikan bahwa binatang iblis itu tidak lagi mengikuti mereka. Fiuh. Pemilik jiwa ilahi surgawi benar-benar menakutkan. Kurasa kita tidak akan punya peluang meskipun kita mengerahkan seluruh kekuatan kita. Krune setuju dengan Hevin sambil menelan pil penyembuhan api ungu. Memang benar. Kurasa hasilnya tidak akan berubah bahkan jika aku berada dalam wujud wisepku. Untungnya, orang itu tidak ahli dalam kecepatan. Jika tidak, aku harus kembali ke wujud wisepku dan mungkin bahkan melampaui batas keluaran petir kesengsaraan ungu untuk melarikan diri darinya. Kurasa ini membuktikan bahwa bahkan pemilik jiwa ilahi surgawi pun suka mengkhususkan diri dalam elemen, hukum, dan gaya bertarung tertentu. Roh cahaya telah dikonfirmasi. Bukankah itu sudah jelas? Sebelum mereka menjadi pemilik jiwa ilahi surgawi, mereka sebagian besar fokus pada sifat fragmen surgawi mereka. Kultivator dan binatang iblis sepertimu yang suka mencoba segala hal sangatlah langka. Hevin tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Pada akhirnya, dia sebenarnya jenis binatang iblis yang mana? Dia tidak kembali ke wujud aslinya. Mungkin tipe pertahanan. Serangannya kuat, tapi tidak setingkat Laka. Kalau kau ingat, Laka berada di tahap ke-8 alam penghancur kekosongan sebelum aku menempa mutiara naga api ungu. Laka hanya satu tahap kultivasi lebih tinggi dari orang itu. Namun, serangan Laka terhadap Laek saat itu jauh lebih kuat. Hevin mengangguk setuju. Baiklah, apakah kita akan melanjutkan? Aliran energi ilahi semakin meningkat, jadi kita seharusnya bisa melihat pilar cahaya tingkat 5 segera. Mungkin dalam 1 atau 2 hari paling lama. Krune setuju lagi. Baiklah, ayo kita pergi. Lapisan petir kesengsaraan ungu kemudian menyebar di sekitar Krune sebelum dia pergi. Dalam perjalanan, Krune menanyakan sesuatu yang lain kepada Lufile tentang pertempuran terakhir. Roh cahaya, menurutmu berapa tingkat kultivasi yang kubutuhkan untuk melawan pemilik jiwa ilahi surgawi itu? Lufile berpikir sejenak sebelum menjawab. Setidaknya, kau sama sekali bukan tandingannya di alam penempaan jiwa. Jika aku boleh menebak, kau setidaknya membutuhkan tahap kedua dari alam penghancur kekosongan untuk memiliki peluang. Tentu saja, kau perlu mengandalkan semua trikmu, dan kemungkinan besar, kau tetap akan kalah. Krune menghela napas setelah mendengar itu. Namun, Krune bukanlah pemilik jiwa ilahi surgawi, jadi penilaian roh cahaya sangat tinggi. Berada setengah alam di bawah dan memiliki kesempatan saja sudah cukup luar biasa. Yang lain pasti tidak akan bisa mengklaim hal yang sama. Tidak ada yang bisa kulakukan terhadap jiwa ilahi surgawi, jadi menurutmu level apa yang harus kucapai agar aku bisa mendapatkan keuntungan? Kalau begitu, saya akan mengatakan tahap kelima dari alam penghancur kekosongan. Krune terkejut. Baru di tahap kelima. Sejauh itu. Light Spirit merasa ingin memukuli Krune setelah mendengar itu. Apakah kau berpura-pura bodoh? Seperti yang kau katakan, kau bukan pemilik jiwa ilahi surgawi. Namun, kau bisa mendapatkan keuntungan meskipun kultivasimu 2 tingkat di bawahmu. Apa maksudmu? Apakah kau mungkin ingin menjadi dewa atau semacamnya? Jika orang lain mendengar kekecewaanmu, mereka mungkin akan mati karena marah. Krune menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Memang, dia terlalu serakah. Krune akhirnya tiba di pilar cahaya kelima dan terakhir dengan zona aman. Begitu semua orang yang hadir melihatnya, mereka terkejut. Itu karena sejauh ini, belum ada seorang pun di bawah alam penghancur kekosongan yang tiba di tempat ini. Namun, Krune berada di tahap ke-8 alam penempaan jiwa, jadi mereka tidak bisa disalahkan karena merasa seperti itu. Seperti yang Hevin sebutkan sebelumnya, Krune membutuhkan waktu sekitar 2 hari untuk tiba. Dalam perjalanan, Krune memiliki 2 kesempatan lagi untuk bertarung. Yang mengejutkan, salah satu pertarungan itu memberinya fragmen surgawi ruang dan waktu, yang Krune pastikan untuk disimpan. Dengan demikian, Krune sekarang memiliki 2 fragmen surgawi ruang dari alam semesta yang berbeda serta 1 fragmen yin, takdir, dan waktu. Namun, tampaknya tak seorang pun di antara kelompok kultivator dan binatang iblis ini merasakan kehadiran pecahan-pecahan tersebut. Ia tak kuasa menahan napas melihat pemandangan itu. Itu berarti tidak akan ada yang mau membeli pecahan surgawinya. Baiklah, mari kita lihat berapa banyak batu suci yang berhak saya ambil sekarang. Krune mengirimkan indera ilahinya ke dalam dan segera memeriksa apa yang dibutuhkannya. Posisi keempat, ya. Itu sudah cukup bagus. Asalkan aku mendapatkan 10 batu suci, posisi itu tidak terlalu penting. Namun, Krune tidak mengeluarkan batu energi ilahi itu.
Ia harus berlatih selama 2 bulan ke depan tanpa batu-batu itu, jadi tidak perlu menarik perhatian semua orang dengan memanggil batu-batu itu sekarang. Namun, sehari kemudian, setelah ia mulai berlatih, seseorang yang baru datang mengenalinya. Ah, kau adalah pemain peringkat teratas sebelumnya. Dengan itu, semua orang menatap Krune secara bersamaan. Itu tidak bisa dihindari, lagi pula ada begitu banyak alam dimensi untuk 9 level pertama. Cepat atau lambat, Krune akan bertemu seseorang yang pernah ia temui di pilar cahaya sebelumnya. Lalu seorang kultivator bertanya kepada pendatang baru itu. Siapa namanya, apakah kamu tahu? Ya, dialah yang bernama Lakin. Aku melihat uji kemauannya di pilar cahaya tingkat ketiga. Semua orang segera mengakses pilar cahaya tingkat kelima dan memastikan peringkatnya. Seperti yang diharapkan, mereka segera menemukan Krune di posisi keempat pada pilar cahaya sebelumnya. Itu berarti Krune masih memiliki 10 batu dewa yang harus diambil dari sistem tersebut. Hei nak, bagaimana kalau kita mengeluarkan batu-batu suci? Jelas, proses yang sama, mengancam tanpa tindakan, terjadi sekali lagi. Krune, sekali lagi, hanya bisa mengabaikannya. Namun, pada saat inilah ekspresi Krune berubah. Bukan karena apa yang mereka katakan, tetapi karena sesuatu yang menghilang di dalam yayasan miliknya. Jiwa gila telah hilang. Roh cahaya membenarkan. Lagi pula, Soul's Life yang disimpan Krune juga dekat dengannya. Itu hanya bisa berarti satu hal, dia sudah meninggal. Krune memikirkan Gilia, pelindung Wami Zak. Kedua gadis itu terpisah darinya di lantai pertama. Jadi tidak diragukan lagi bahwa mereka juga terpisah begitu naik ke atas. Pada akhirnya, Krune menggelengkan kepala dan duduk kembali. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Apalagi semua orang tahu betul tentang risiko datang ke tempat ini. Roh cahaya. Bagaimana kabar F? Dia baik-baik saja, esensi petir kesengsaraan yang tersisa di dalam dirinya masih ada. Roh cahaya sudah memperkirakan pertanyaan itu, jadi dia langsung menjawab. Krune mengangguk dan menyingkirkan semua pikiran itu dari benaknya. Adapun orang-orang dan binatang buas yang mengancamnya, dia tidak peduli saat ini. Lagi pula, dia akan berada di sini selama 2 hingga 3 bulan ke depan. Di suatu tempat lain di alam dimensi tingkat keempat, Wami Zak jatuh ke tanah sambil menangis. Ia jelas memiliki cara untuk mengetahui apakah Gilia baik-baik saja atau tidak, jadi saat Gilia meninggal, ia mengetahuinya seperti halnya Krune. Gilia telah bersamanya untuk waktu yang sangat lama, dan ia adalah sahabat terbaiknya. Hubungan mereka lebih dari sekadar pelindung dan yang dilindungi. Gilia. Dia tetap duduk di tanah selama lebih dari 1 jam, tanpa bergerak sama sekali. Dia tidak ingin melakukan apapun saat itu karena kesedihannya. Namun, keadaan itu tidak akan bertahan lama. Pada suatu saat, seekor binatang iblis menyadari kehadirannya, dan terutama kultivasinya di tahap 1 alam pemecah kekosongan. Dalam 6 bulan di Tanah Suci, kultivasi Wami meningkat dari tahap ke-8 alam penempaan jiwa ke tahap pertama pemecah kekosongan. Dia bahkan mendapatkan beberapa batu energi ilahi berkat meridian elemen. Jadi bisa dikatakan dia berkembang sangat pesat saat ini. Semua orang di Tanah Suci berada di sini untuk kultivasi dan peningkatan cepat. Binatang iblis itu tidak punya masalah dengan Wami. Hanya saja dia memiliki kultivasi yang sama dengannya. Karena itu, dia berpikir bahwa bertarung dengannya akan memberinya pengalaman pertempuran yang berharga. Tidak sedikit pertempuran di Tanah Suci yang dimulai karena alasan yang sama. Namun, ia tidak mungkin memilih waktu yang lebih buruk untuk hal seperti itu. Melihat binatang iblis itu datang menyerangnya, Wami merasa marah. Dengan meridian elemen dan fragmen surgawi kehidupan miliknya, ia memiliki kemampuan bertarung beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Binatang iblis itu juga bukan pemilik fragmen surgawi. Tidak mengherankan, ia benar-benar dihancurkan oleh Wami. Alih-alih membunuhnya, Wami menggunakan pria malang itu untuk melampiaskan amarahnya. Ada saatnya binatang iblis itu bahkan memohon kematian, tetapi dia tidak peduli. Setelah dia selesai, orang bahkan tidak bisa membedakan apakah binatang iblis itu mati atau hidup. Namun, Wami tidak melumpuhkan kultivasinya, jadi jika dia beruntung, dia mungkin bisa pulih di masa depan. Saat Wami terbang pergi, dia bergumam pada dirinya sendiri. Gilia, aku pasti akan menemukan siapa yang melakukannya padamu. Wami kemudian menghilang di kejauhan, menuju ke pilar cahaya berikutnya. Saat ini Laex berada di tingkat ke-6, 1 tingkat di atas Krune. Dia naik 1 tingkat kultivasi dalam 6 bulan terakhir, dan sekarang berada di tahap 1 alam jalan ilahi. Meskipun hanya 1 tahap, itu adalah terobosan alam, jadi kekuatannya meningkat jauh lebih banyak daripada terobosan di tahap alam yang sama. Dia mengkhawatirkan Liryu sama seperti Tiane dan Ruik, tetapi bahkan setelah mencari informasi di mana-mana di antara para kultivator dan binatang iblis, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Tanpa pilihan lain, dia hanya bisa naik dan berharap bertemu dengan yang lain di tingkat 10. Namun, saat mengikuti aliran energi ilahi, dia malah bertemu dengan anggota ras naga lainnya. Lebih buruk lagi, itu adalah seseorang yang dikenalnya. Drofax. Laex mengenal naga ini sejak ia tinggal di ras naga. Ia 21 tahun lebih tua dari Laex dan memiliki kepribadian yang sangat serius. Ia sering memberikan pelatihan kepada naga-naga muda di wilayah ras naga, dan Laex masih ingat betapa kerasnya pelatihan yang diberikannya. Berkat indera ilahi Drofax, ia menyadari kehadiran Laex terlebih dahulu. Meskipun Laex memiliki penampilan yang berbeda, Drofax tidak akan pernah salah mengenali auranya. Laex. Tentu saja, Laex langsung berbalik dan melarikan diri. Dia benar-benar tidak ingin terlibat dengan pria ini. Tidak ada yang lebih baik daripada kenangan buruk terkait Drofax. Laex, sebaiknya kau berhenti di situ. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Siapa yang akan menghentikannya? Pergi sana. Kau adalah salah satu naga terakhir yang ingin kulihat seumur hidupku.
Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kecepatan Drovax tiba-tiba meningkat, dan jarak antara mereka mulai berkurang. Drovax sudah berada di tahap keempat alam jalan ilahi, dan dia terutama berfokus pada elemen angin dan hukum. Itulah juga mengapa dia bisa begitu cepat. Kotoran. Laex mengerahkan lebih banyak usaha dalam berlari, tetapi Drovax tetap berhasil menyusulnya pada akhirnya. Injakan naga. Ledakan. Tubuh Laex terkena serangan, dan dia terhempas ke tanah. Namun, Drovax sebenarnya tidak berniat melukai Laex, jadi Laex hanya mengalami beberapa memar. Pertama-tama, tidak satupun dari mereka kembali ke wujud naga mereka, jadi jelas bahwa mereka tidak mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Drovax kemudian mendarat di samping Laex sambil menatap tubuh compang camping yang tergeletak di tanah. Sudah kubilang suruh kau menunggu, kan? Apa kau mungkin ingin menerima hukuman dariku seperti dulu? Aku masih punya tongkat naga, kau tahu. Tongkat itu dibuat khusus untuk digunakan melawan naga muda yang tidak patuh pada perintah. Meskipun tidak menyebabkan cedera pada tubuh, tongkat itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Dengan kepribadian Laex, orang sudah bisa membayangkan berapa kali dia dipukul dengan tongkat itu. Itu adalah kenangan nyata yang menyakitkan. Laex merasakan hawa dingin di punggungnya ketika mendengar itu dan segera berlutut di depan Drovax. Leluhur Drovax, tidak perlu terlalu serius. Aku yang rendah diri ini hanya menunjukkan betapa cepatnya aku setelah menerima pelatihanmu di masa lalu. Bagaimana mungkin aku bisa berlari di depan kakakku yang hebat ini? Jika aku tidak mengenalmu, mungkin aku akan tertipu oleh tipuan ini. Tatapan mata Drovax kemudian menjadi serius sebelum memasuki topik utama. Aku tidak akan bertanya bagaimana kau bisa mendapatkan tempat untuk memasuki tanah suci. Namun, Draco Phoenix adalah cerita lain. Katakan, di mana dia? Laex kemudian memalingkan muka saat berbicara. Oh, itu. Apa kau lihat video yang kukirim ke paman? Aku sedang dikendalikan oleh Draco Phoenix itu, jadi aku benar-benar tidak bisa memberitahumu apapun, itu perintahnya. Lalu Drovax mengeluarkan sebuah tongkat yang dilapisi sisik biru langit dari cincin ruang angkasanya. Siapa yang akan percaya bahwa kau bisa dikendalikan dengan penampilan sampah itu? Begitu, jadi kau tidak mau bicara, ya? Jangan khawatir, aku akan membuatmu berubah pikiran. Agar kau tahu, para tetua sudah meminta bantuan beberapa kultivator alam dewa dan binatang iblis dengan jiwa ilahi utama takdir. Setelah menggabungkan upaya mereka, mereka dapat memastikan bahwa Draco Phoenix benar-benar hidup. Sepertinya kau juga benar-benar mengenalnya, jadi sebaiknya kau bersiap-siap. Ekspresi Laex berubah ketika melihat tongkat biru itu, tetapi dia tetap bersikeras untuk tidak mengatakan apapun. Aku sudah melakukan bagianku dan memberitahu ras naga dan Phoenix bahwa Draco Phoenix itu ada. Tugasku kepada kalian dan para tetua telah selesai. Tapi selain itu, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Kalian harus menemukannya sendiri. Melihat ekspresi Laex yang penuh tekad membuat Drovax sedikit ragu. Ia belum pernah menunjukkan wajah seperti itu di hadapannya sebelumnya. Namun ia segera kembali tenang. Mau atau tidak, kau akan bicara, bahkan jika aku harus memaksamu untuk bicara. Drovax melangkah maju dan mengayunkan tongkat naganya, tetapi kali ini, Laex melakukan serangan balik dengan meninju tongkat tersebut. Ledakan. Tongkat itu dibuat untuk melatih naga-naga muda, jadi jelas tidak akan mampu menahan pertarungan di level ini. Jika Drovax tidak melindunginya dengan energi spiritualnya, tongkat itu pasti akan patah. Drovax menatapnya lalu menghela napas. Dia segera memasukkannya kembali ke cincin spasialnya dan menatap Laex dengan serius. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Bahkan jika kamu adalah salah satu mantan muridku, aku tidak akan ragu-ragu. Laex mengangguk. Sudah kukatakan, aku sudah memenuhi kewajibanku dengan memberitahu para kakek-kakek itu bahwa Draco Phoenix itu ada. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan sekarang. Drovax memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya kembali. Baik sekali. Tiba-tiba, tubuhnya mulai berubah, dan dalam waktu kurang dari 1 detik, dia sudah kembali ke wujud naganya. Melihat itu, Laex meringis. Jelas bahwa Drovax berencana untuk menanggapinya dengan serius. Kakak besar, aku juga tidak akan menahan diri. Laex melakukan hal yang sama dan berubah kembali menjadi wujud naga hitamnya. Tepat setelah itu, dia mengeluarkan mutiara naga api ungunya. Drovax melihat itu dan menyipitkan matanya. Mutiara naga. Aku kagum seorang pandai besi bersedia membuatnya untukmu. Namun, apakah kau pikir kau satu-satunya naga yang memilikinya? Drovax juga mencapai cincin spasialnya, dan mutiara naga lainnya muncul. Namun, Laex tampaknya sama sekali tidak khawatir tentang hal itu. Kedua naga tersebut menyatu dengan mutiara naga mereka masing-masing, dan kekuatan tempur mereka langsung melonjak. Namun, dalam kasus Laex, kekuatan tempurnya justru meningkat lebih tinggi. Sisik hitamnya kemudian mulai memancarkan kilau ungu, sementara energi di inti iblisnya tampak seperti dipenuhi steroid. Drovax memperhatikan perubahan itu, tetapi dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Trik murahan. Drovax melesat menggunakan teknik gerakan sayapnya dan tiba di depan Laex dalam sekejap. Ambil cakarku. Laex mendengus. Maumu, ledakan. Laex membalas serangan dengan cakar naganya sendiri. Ruang angkasa kemudian terkoyak oleh kekuatan benturan tersebut, sementara kedua naga terlempar ke dua arah yang berbeda. Kali ini, Drovax menatap Laex dengan terkejut. Serangan barusan telah menggunakan setidaknya 80% dari kekuatan penuhnya, tetapi Laex masih berhasil memukul mundurnya. Namun, dia menyerang sekali lagi. Napas naga angin. Laex sekali lagi menjawab dengan cara yang sama. Napas naga hitam. Suhu di sekitarnya langsung melonjak puluhan ribu kali lipat. Kedua napas naga saling bertabrakan, dan area di bawahnya dengan cepat berubah menjadi genangan lava yang sangat besar dengan retakan spasial di mana-mana.
Siapapun yang berada di bawah alam penghancur kekosongan pasti akan mati jika mencoba melewati tempat ini sekarang. Namun, Laex dan Drovax langsung terjun ke dalamnya dan memulai pertukaran fisik. Senjata paling ampuh seekor naga adalah tubuhnya. Teknik dan keterampilan memang bagus, tetapi seekor naga akan selalu mengerahkan kekuatan terbesarnya melalui kekuatan fisiknya. Laex dan Drovax adalah contoh yang sangat baik untuk hal itu. Injakan naga. Naga yang melayang tinggi. Napas naga. Sapuan naga. Kekuatan naga. Turunnya naga. Mata naga. Teror naga. Ledakan. 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 Laex tak kuasa menahan kegembiraannya atas pertarungan ini. Jika hanya melawan mutiara naga api ungu, dia mungkin akan kalah karena energi mengamuk di inti iblisnya. Namun kenyataannya, dia menerima ide Krune dan menggunakan teknik energi berlimpah. Laex tidak punya waktu untuk pergi ke jalur elemen untuk membuka meridian kekacauan. Namun, meridian elemen saja sudah memberikan peningkatan besar dalam energi dan pengendalian elemen. Berkat itu, Laex sekarang dapat mengendalikan energi-energi dahsyat tersebut dan menerapkannya dalam pertempuran sesungguhnya. Ini adalah sesuatu yang bahkan Laka tidak miliki. Lagi pula, Laka bahkan tidak mengetahui tentang teknik energi tak terhingga sejak awal. Drovax merasa gentar dengan kekuatan tempur Laex. Dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. Tidak diragukan lagi bahwa mereka berimbang. Namun, Laex berada 3 tingkat di bawahnya dalam kultivasi, jadi bagaimana mungkin dia tidak terkejut. Laex yang kukenal tidak akan mampu bertarung seperti ini. Ngomong-ngomong, apa itu warna ungu yang menyertai energi spiritualnya? Setiap serangan yang dia gunakan selalu diikuti oleh hal itu. Apakah itu teknik terlarang? Tidak, teknik terlarang hanya akan meningkatkan kekuatanmu untuk waktu terbatas, dan kekuatan itu akan berkurang secara bertahap seiring berjalannya waktu. Namun, kekuatan Laex tetap sama sejak awal. Apa yang terjadi di sini? Selain itu, mengapa dia begitu gigih melindungi identitas Draco Phoenix itu? Aku sangat ragu dia berada di bawah kendalinya. Bukan seperti itu seharusnya seekor naga yang berada di bawah kendali Draco Phoenix bertindak. Setidaknya, tidak seperti yang dijelaskan dalam catatan yang ditinggalkan oleh leluhur pada masa itu. Terjun naga. Perisai garis keturunan naga. Ledakan. Sekali lagi, Laex dan Drovax terpisah akibat tabrakan tersebut. Cukup. Tepat ketika Laex hendak menyerang lagi, Drovax menghentikan pertarungan. Setelah itu, ia kembali ke wujud manusianya. Melihat bahwa pertempuran telah berakhir, Laex pun melakukan hal yang sama dan kembali ke wujud manusianya. Laex, apakah kau benar-benar akan menyembunyikan malapetaka ini? Kau seharusnya tahu betul betapa pentingnya penghapusan Draco Phoenix ini bagi ras naga dan Phoenix. Sudahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi ketika dia mengendalikan semua orang lagi? Laex memejamkan matanya sejenak sebelum membukanya kembali. Pada akhirnya, dia hanya menghela napas. Kau salah. Draco Phoenix ini tidak akan berubah menjadi monster seperti Ralas. Kau tidak mengenalnya, tapi aku mengenalnya. Anak ini sangat lembut. Dia jarang sekali berkelahi selama perjalanan kami. Bahkan pertempuran yang dia alami pun karena orang tuanya bersikeras bahwa dia membutuhkan pengalaman bertempur untuk membantu menstabilkan kultivasinya. Ralas memiliki pikiran yang kacau. Selain itu, berdasarkan catatan, orang tuanya sangat merasa bersalah atas nasibnya. Tapi anakku ini benar-benar berbeda. Dia tidak suka pertempuran, apalagi membunuh. Dia jelas tidak memiliki jiwa seseorang yang ingin berkuasa. Keponakanku tidak akan menjadi ancaman. Dia akan menjadi Draco Phoenix yang akan menghargai hubungannya dengan semua orang, seperti orang tua dan teman-temannya. Tapi yang terpenting, seperti pria berwarna-warni tertentu yang tidak memiliki akal sehat dan membuat semua orang di sekitarnya berpikir seperti itu. Drovax benar-benar terkejut dengan Laex. Kata-kata itu bukan kepura-puraan, kata-kata itu berasal dari lubuk hatinya. Drovax dapat merasakan bahwa Laex benar-benar percaya dengan apa yang dia katakan. Aku bisa merasakan keyakinanmu. Namun, aku perlu kau memberitahuku. Bagaimana jika ternyata kau salah? Laex menyipitkan matanya sebelum menyatakan. Jika suatu hari nanti aku melihat dia menjadi seperti Ralas, aku sendiri yang akan membunuhnya. Drovax menatap Laex dalam-dalam. Pada akhirnya, dia menyerah karena sepertinya Laex tidak akan mengubah pikirannya. Baiklah. Namun, jika aku menemukannya, aku tidak akan ragu-ragu, mengerti? Laex tertawa. Jangan khawatir, seperti yang kukatakan. Terserah kalian, Naga dan Phoenix, untuk menemukannya. Aku sudah melakukan bagianku. Tentu saja, jika kebetulan aku berada di sisinya saat itu, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Drovax mengangguk. Baiklah, itu sudah cukup. Dia kemudian mendekati Laex sebelum bertanya. Sekarang, bisakah kau jelaskan padaku bagaimana kau bisa menjadi sekuat ini? Aku 3 tingkat kultivasi di atasmu, tapi kekuatan tempur kita masih berada di level yang sama. Apakah ini ada hubungannya dengan rona ungu yang terus muncul di sekitarmu? Laex tersenyum lalu membatalkan penggabungan mutiara naga api ungunya. Mutiara itu perlahan muncul dari tubuhnya hingga berhenti tepat di depan Laex, melayang. Namun, Drovax tampak bingung mendengar itu. Mutiara naga. Laex mengangguk sebelum bertanya. Apakah Anda melihat sesuatu yang berbeda? Drovax memperhatikan dengan saksama, dan benar saja, dia bisa melihat efek ungu di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi sesekali, kilat ungu akan menyambar di dalam mutiara tersebut. Itu benar-benar pemandangan yang magis. Ini. Sebenarnya apa ini? Laex tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, mutiara naga. 6 bulan lagi berlalu, dan kini sudah 1 tahun sejak kelompok Krune memasuki Tanah Suci. Krune menghabiskan sekitar 3 bulan untuk memasuki tahap ke-9 alam penempaan jiwa dan mengonsumsi batu energi ilahi.
Pada ujian pilar cahaya kelima, ia menjalani ujian tekanan spiritual. Semakin jauh Anda bergerak di bawah tekanan itu, semakin baik hasilnya. Batas kelulusannya adalah 2 km, tetapi Krune berjalan sejauh 3,3 km, dan mendapatkan posisi ke-509. Tidak ada yang bisa dilakukan dalam ujian ini karena sebagian besar bergantung pada kekuatan tubuh untuk melawannya. Menggunakan segala jenis energi atau pertahanan dilarang, jadi Krune, dengan wujud manusianya, hanya bisa melakukan sebatas itu. Wisep tidak dikenal berdasarkan wujud fisiknya, jadi Krune sudah melakukannya dengan sangat baik mengingat kelemahan ini. Jelas sekali, dia tidak mendapatkan batu dewa apapun dari pilar cahaya tingkat kelima ini. Ini adalah ujian yang hampir sepenuhnya didominasi oleh binatang iblis, hanya dengan beberapa kultivator yang memiliki teknik latihan tubuh di sana-sini. Karena itu, Krune tetap berada di level 6 hingga sekarang. Yah, dia membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk beradaptasi dengan setiap level, jadi 3 bulan ini masih cukup. Masalahnya adalah dia masih jauh dari beradaptasi dengan tempat ini tanpa batu energi ilahi. Namun Krune sudah punya ide. Kemungkinan orang lain untuk melangkah lebih jauh darinya adalah tingkat kultivasi mereka, jadi Krune memutuskan untuk segera mencapai terobosan ke alam pemecah kekosongan. Peningkatan yang dihasilkan dari perubahan alam akan jauh lebih besar, dan itu akan memungkinkannya untuk melawan dan beradaptasi dengan energi ilahi jauh lebih cepat. Perbedaan antara penempaan jiwa dan penghancuran kekosongan pada dasarnya terletak pada kemampuan menciptakan energi kekacauan. Pada titik ini, kultivator dan binatang iblis akan mampu meningkatkan fondasi mereka sendiri, seperti yang dilakukan Krune dengan alam semesta satu miliknya. Namun ada kabar baik untuk Krune. Sesuai namanya, alam pemecah kekosongan memberi seseorang kemampuan untuk berinteraksi dengan hukum ruang angkasa. Sejauh ini, kultivator tanpa bakat tinggi atau yang memiliki hubungan dengan ruang angkasa tidak akan dapat melihat hukum ruang angkasa di dunia hukum. Terobosan ini akan memungkinkan mereka untuk melakukannya. Hukum ruang angkasa kemudian akan berinteraksi dengan jiwa ilahi mereka sendiri, menciptakan hubungan antara keduanya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa jiwa ilahi siap menerima energi kekacauan untuk kultivasi. Namun, Krune sudah memahami hukum ruang angkasa, jadi yang dia butuhkan hanyalah membiarkan koneksi ini terjadi secara alami. Baginya, terobosan ini akan menjadi salah satu yang termudah. Krune mengetahui hal ini, jadi dia telah mengumpulkan energi untuk mencapai puncak tahap ke-9 alam penempaan jiwa. Namun siapa sangka orang pertama yang siap untuk terobosan adalah Hevin. Apa? Kau akan memasuki alam transformasi jiwa? Hevin tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jangan berpikir bahwa energi ilahi ini hanya bermanfaat untukmu. Aku juga menggunakannya sampai sekarang untuk mengembangkan teknik jiwaku. Akhirnya, aku mencapai puncak tahap ke-5 alam peningkatan jiwa. Seperti yang sudah kau ketahui, teknik kultivasiku hanya memiliki 5 tahap di setiap alam. Hal terbaik dari memasuki alam transformasi jiwa adalah aku akan mampu menciptakan energi kekacauan sendiri. Krune mengangguk. Itu memang hal yang baik. Tapi kau juga beruntung. Jika aku tidak memiliki meridian kekacauan, kau tidak akan bisa membuat terobosan ini. Hevin setuju dengan Krune. Itu benar. Untuk memasuki alam transformasi jiwa, aku membutuhkan energi kekacauan. Berkat meridian kekacauanmu, aku punya tempat untuk mendapatkannya. Jika tidak, aku harus menunggu sampai kau memasuki alam penghancuran kekosongan terlebih dahulu. Lalu Krune bertanya. Jadi, kapan kamu akan mencobanya? Hevin berpikir sejenak sebelum berkata. Kurasa aku akan langsung saja melakukannya sekarang. Kita sudah bersembunyi di tempat ini, dan sejauh ini kita belum melihat siapapun. Aku akan memanfaatkan momen ini. Krune mengangguk. Tapi saat itulah dia teringat sesuatu yang lain. Oh, benar. Jiwaku sendiri berada di tahap peningkatan jiwa kedua. Namun, ketika aku memasuki alam peningkatan jiwa, aku tidak mengalami kesengsaraan sama sekali. Kau juga langsung memasuki alam peningkatan jiwa, tetapi kau juga tidak mengalami kesengsaraan. Apakah menurutmu akan ada kesengsaraan sekarang? Krune mengatakan yang sebenarnya. Baik dia maupun Hevin tidak mengalami cobaan apapun ketika mereka tiba di alam peningkatan jiwa. Fei Fei juga berada di tahap 1 alam peningkatan jiwa, tetapi baginya itu sama saja. Aku tidak bisa mengatakannya. Secara teori, peningkatan jiwa akan berada di antara alam pembentukan inti dan alam jiwa ilahi. Jadi jika hanya mempertimbangkan kekuatan, berada di alam peningkatan jiwa tahap 1 pasti akan membuatmu lebih kuat daripada alam pembentukan inti tahap 1. Namun, sementara semua alam pembentukan inti menerima kesengsaraan surgawi, peningkatan jiwaku tidak. Jika aku harus menebak, aku akan mengatakan bahwa langit tidak mengakui sistem kultivasiku. Krune harus mengakui bahwa itu masuk akal. Tentu saja, mungkin saja ini hanya kebetulan. Siapa tahu, mungkin kali ini aku akan mengalami kesengsaraan surgawi. Lagi pula, aku hanya akan tahu setelah mencobanya. Namun, mungkin ada sedikit masalah. Krune merasa penasaran tetapi menunggu Hevin melanjutkan. Meskipun kau sudah bisa menciptakan energi kekacauan, kau tidak bisa menggunakannya dengan jiwa ilahi kita untuk kultivasi. Paling-paling, kau bisa menggunakan energi kekacauan untuk menciptakan lebih banyak energi sumber elemen dan kemudian mengirimkannya ke jiwa ilahi. Karena itu, aku tidak tahu apakah aku bisa mencapai terobosan ini karena jiwa ilahi kita masih belum siap menerima energi kekacauan. Baru sekarang Krune memikirkannya. Memang, mungkinkah jiwa ilahinya, yang masih berada di tingkat alam penempaan jiwa, menerima energi kekacauan? Tanpa itu, Hevin tidak akan mampu melakukan terobosan. Lagi pula, aku hanya bisa mencoba, jadi mari kita lanjutkan. Setelah mengatakan itu, Hevin menarik kembali indera ilahinya dari boneka burung beo dan menyuruh Krune meninggalkan tempat persembunyian mereka.
Di dalam fondasi Krune, Hevin mulai mengumpulkan energi kekacauan yang diciptakan oleh meridian kekacauan. Krune bahkan menghentikan penggunaan energinya sendiri sepenuhnya, menyerahkan semuanya untuk digunakan oleh Hevin. Krune dapat merasakan energi kekacauan mengalir ke jiwa ilahinya hingga tiba-tiba, aliran itu berhenti. Jiwa ilahinya memang tidak menerima banyak energi sejak awal, tetapi sekarang dia dapat merasakan energi kekacauan keluar dari jiwa ilahinya sekali lagi. Apakah itu sebuah kegagalan? Indra ilahi Hevin terhubung dengan burung beo sekali lagi sebelum mengangguk ke arah Krune. Seperti yang kubayangkan, jiwa ilahi kita sama sekali tidak bisa memahaminya. Sepertinya sebelum kau memasuki alam pemecah kekosongan, aku sendiri tidak akan mampu mencapai terobosan. Krune hanya tertawa setelah mendengar itu. Tidak perlu merasa sedih. Apa kau lupa? Aku sudah berada di tahap ke-9 alam penempaan jiwa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, seharusnya tidak butuh waktu lebih dari sebulan bagiku untuk siap menghadapi terobosan. Hevin mengangguk. Dia tidak perlu menunggu lama, jadi itu bagus. Krune berbicara sedikit lebih lama dengan Hevin sebelum melanjutkan kultivasinya. Dia sudah memiliki pengalaman tempur yang lebih dari cukup, jadi dia hanya akan berhenti sekarang ketika saatnya tiba untuk mencapai terobosan. Meskipun Krune belum mencapai terobosan ke alam pemecah kekosongan, ada orang lain yang telah melakukannya. Jelas, itu adalah Fei Fei, yang telah berada di tahap ke-9 beberapa bulan lebih lama daripada Krune. Dia juga mendapatkan beberapa batu dewa, jadi sangat masuk akal jika dia mencapainya sebelum Krune. Tentu saja, berkat itu, dia sekarang juga mampu melihat hukum ruang angkasa. Selama beberapa bulan terakhir setelah terobosannya, selain berkultivasi, Fei Fei memfokuskan sisa pikirannya pada hukum ruang angkasa. Berkat energi ilahi tanah suci, hukum-hukum itu menjadi jauh lebih jelas. Saat ini, dia sudah mencapai tahap awal perpindahan. Faktanya, sebagian besar kultivator alam pemecah kekosongan dan binatang iblis baru akan memilih perpindahan. Lagi pula, itu memungkinkan seseorang untuk menggunakan teleportasi dalam jarak pendek dan membuka gerbang spasial. Sayangnya, gerbang spasial tidak dapat dibuka di dalam tanah suci, sehingga Fei Fei tidak dapat menguji kemampuan ini. Tiba-tiba, Fei Fei menghilang dari satu tempat dan muncul kembali beberapa ratus meter jauhnya. Dia menoleh ke tempat dia berada beberapa saat yang lalu dan mengangguk puas. Jadi beginilah rasanya berteleportasi. Ini benar-benar berbeda dari saat seseorang menyatukanmu. Namun, aku tidak akan bisa banyak menggunakannya dalam pertempuran di alam penghancur kekosongan. Fei Fei benar. Biasanya, ketika dua Void Breaking Realm bertempur, mereka akan sengaja mengacaukan hukum ruang di sekitar medan pertempuran. Itu akan membuat teleportasi menjadi upaya bunuh diri. Kemungkinan besar Anda akan terjebak dalam badai ruang angkasa saat berpindah dari satu titik ke titik lain. Saat itu, ketika Krune bertarung melawan pemilik fragmen surgawi takdir, kesalahan terbesar musuhnya adalah mengira Krune tidak bisa menggunakan hukum ruang angkasa. Dia membiarkan hukum ruang angkasa di sekitar medan pertempuran mereka tetap utuh sehingga dia sendiri bisa berteleportasi jika perlu. Pada akhirnya, Hevin menggunakan kelemahan ini untuk mengakhiri pertempuran. Fei Fei menarik napas dalam-dalam dan merasakan aliran energi ilahi di sekitarnya. Setelah memastikan arahnya, dia pun pergi. Dia sekarang bergerak menuju pilar cahaya tingkat 5. Salah satu yang hampir mencapai terobosan saat itu adalah Dilo. Setelah terpisah dari sangkruan di pilar cahaya tingkat pertama, dia juga menghabiskan banyak waktu mencarinya. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat menemukan istrinya. Tanpa pilihan lain, dia melanjutkan ke pilar cahaya kedua. Baru kemudian dia mengetahui bahwa ada beberapa alam dimensi untuk setiap tingkat. Namun, ia juga mengetahui bahwa para kultivator tingkat 10 ke atas hanya memiliki satu alam dimensi saja. Karena itu, ia pun mulai berusaha naik level. Dilo tidak seperti Fei Fei atau Krune, jadi ia tidak mendapatkan batu dewa. Bahkan, ia tertinggal jauh dibandingkan sebagian besar kultivator dan binatang iblis. Dia sebenarnya bisa melangkah lebih jauh. Lagi pula, meridian elemennya memungkinkannya beradaptasi lebih cepat terhadap energi ilahi di setiap level. Namun, dia tahu bahwa sangkruan mungkin akan bergerak dengan kecepatan yang sama dengannya, meluangkan waktu untuk berkultivasi dengan benar, jadi dia melakukan hal yang sama. Berkat itu, dia juga tidak menemukan banyak kultivator dan monster iblis yang terlalu kuat. Mereka yang mampu menahan energi ilahi dalam jumlah lebih tinggi pasti sudah naik level sekarang. Dilo berkesempatan untuk bertarung melawan cukup banyak lawan dengan level yang sama. Tentu saja, tidak semuanya seperti itu. Dia menemukan beberapa lawan yang dapat dengan mudah dikalahkannya. Pada saat yang sama, ada juga lawan lain yang tidak memiliki peluang untuk dikalahkannya, sehingga dia harus melarikan diri. Dia melewati beberapa situasi berbahaya, tetapi pada akhirnya, itulah inti dari kultivasi. Berkat itu, Dilo telah mendapatkan pengalaman bertarung yang lebih dari cukup. Saat ini, dia sedang mencari tempat yang aman untuk melakukan terobosan ke alam pemecah kekosongan di tingkat ketiga. Dia tahu tentang zona aman, tetapi dengan jumlah peserta yang biasanya ada di sana, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi. Dia tidak ingin mengambil risiko, jadi dia pindah ke tempat yang lebih terpencil. Untuk melakukan itu, dia sengaja pergi ke arah yang berbeda dari aliran energi ilahi, yang membawanya semakin jauh dari pilar cahaya. Bukannya dia tidak akan menemukan siapapun, tetapi setidaknya peluangnya jauh lebih kecil. Dilo benar-benar mengenal sangkuran dengan baik. Dia melakukan persis seperti yang Dilo duga, meluangkan waktu untuk berkultivasi dengan baik. Saat ini, sangkuran hampir berada di tahap ke-7 alam penempaan jiwa. Tanpa batu dewa, Dilo dan kultivasinya tidak dapat mencapai kecepatan Krune. Bahkan dengan batu-batu itu, mereka masih akan agak lebih lambat. Namun, menerobos satu tingkat alam penempaan jiwa setiap 6 bulan sudah sangat cepat.
Tentu saja, Sang Kruan masih membutuhkan waktu lama sebelum mencapai alam pemecah kekosongan, mungkin tidak kurang dari setahun. Tapi dia tidak keberatan, dia tidak pernah menganggap dirinya jenius atau semacamnya. Baginya, berada di Tanah Suci saat ini sudah terlalu memaksakan takdirnya. Dalam 1 tahun pelatihan ini, Vi telah menembus alam jiwa ilahi. Tidak hanya itu, dia juga sudah berada di tahap ketiga. Tentu saja, sebagian besar pencapaiannya berkat pendidikan keras dari Little Arti. Dia tidak kekurangan energi ilahi, yang selalu disesuaikan dengan levelnya, dan pengalaman bertempur, yang selalu diberikan oleh Little Arti. Meskipun Vi tidak suka berlatih sebanyak ini setiap kali, dia terbiasa setelah 1 tahun penuh. Arti kecil, apa kabar ayah dan ibu? Proyeksi roh artefak, Little Arti, muncul di samping Fei Fei sebelum memperlihatkan beberapa gambar Krune dan Fei Fei kepadanya. Mereka tampaknya baik-baik saja. Ayahmu akan segera menembus alam pemecah kekosongan, sementara ibumu sudah melakukannya. Apakah benar-benar tidak ada cara untuk menghubungi mereka? Tidak ada. Itu bertentangan dengan aturan yang ditinggalkan oleh guruku sebelum beliau pergi. Yang paling bisa kulakukan adalah mengirimmu ke tingkat ke-10, tetapi kau masih jauh dari mencapai level yang diperlukan untuk menahan energi ilahi tempat itu. Vi menghela napas lalu bangkit kembali. Baiklah, mari kita lanjutkan. Aku ingin memeriksa bagaimana hukum petirku bekerja dalam pertempuran. Tapi setelah selesai, aku ingin memilih makanan lagi. Arti kecil tidak keberatan. Selama kamu berusaha, itu tidak akan menjadi masalah. Krune yang malang, tentu saja, akan mengalami lebih banyak pencurian makanan di masa mendatang. Liryu tidak memiliki jumlah energi ilahi yang sempurna, tetapi dia memiliki tubuh Draco Phoenix-nya. Benar saja, kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada Vi. Berkat itu dan meridian elemennya, kemampuan adaptasinya terhadap energi ilahi di berbagai level tidak kalah dengan siapapun. Terutama setelah segel garis keturunannya rusak, yang memunculkan kekuatannya sebagai Draco Phoenix. Dengan perlindungan Mian dan fakta bahwa ia tetap berada di level ketiga, ia tidak lagi menghadapi bahaya apapun. Jadi setelah sekian lama, ia juga berhasil menembus alam jiwa ilahi. Kita tidak boleh melupakan bahwa Liryu juga mendapatkan batu ilahi dari peringkatnya di pilar cahaya kedua, yang sangat membantunya. Saat itu, dia sudah berada di tahap kedua. Meskipun masih 1 tahap di bawah Vi. Namun, energi ilahi di tingkat ketiga mulai tidak cukup lagi bagi Liryu. Jika dia terus berada di tempat ini terlalu lama, kultivasinya akan mulai tertinggal. Liryu tahu itu, tetapi naik ke tingkat kultivasi yang lebih tinggi juga terlalu berbahaya. Lagi pula, Mian kemungkinan besar akan dikirim ke alam dimensi yang sama sekali berbeda, yaitu tingkat keempat. Hah? Mian, bagaimana menurutmu? Mian, kura-kura giok, membungkuk kepada Liryu sebelum menjawab. Guru, Mian percaya bahwa Anda sebaiknya tetap di sini. Kultivasi guru terlalu rendah, dan Mian tidak akan mampu melindungi Anda. Kecuali guru mengendalikan naga atau binatang iblis ras terkait naga lainnya, guru kemungkinan besar akan mati di sana. Liryu menggelengkan kepalanya. Aku tidak ingin merampas kebebasan orang lain. Aku tidak tahu apakah itu mungkin, tetapi aku juga berencana untuk melepaskanmu suatu saat nanti. Jadi, kecuali benar-benar diperlukan, aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Ayah, ibu, dan paman Laex pasti akan sedih jika aku melakukannya. Meskipun Liryu mengatakan hal itu, tidak ada sedikit pun emosi yang terlihat di wajah Mian. Dia benar-benar tidak peduli sama sekali dengan apa yang akan terjadi padanya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi boneka, tanpa perasaan sama sekali. Liryu sudah berusia 12 tahun ini, jadi dia kurang lebih bisa memahami apa yang terjadi padanya. Tingkat kendali atas pikiran seseorang seperti itu benar-benar membuat Liryu takut. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia tidak ingin menggunakan kekuatan Draco Phoenix-nya. Saat itulah Liryu memikirkan hal lain. Mian, kau telah berlatih tanding denganku beberapa kali untuk membantuku mendapatkan pengalaman bertarung. Meskipun ini bukan situasi hidup dan mati, latihan ini sangat membantuku memahami kekuatan garis keturunanku. Bisakah kau memberitahuku seberapa kuat menurutmu aku saat ini? Mian langsung mengangguk. Bakat guru adalah yang tertinggi yang pernah dilihat Mian sepanjang hidupnya. Bahkan murid-murid unggulan sekteku pun tidak akan bisa dibandingkan denganmu. Hukum apimu berkembang dengan kecepatan yang menakutkan, kekuatan tubuhmu beberapa kali lipat kekuatanku saat aku berada di levelmu. Ada juga pengendalian elemen dan kecepatan kultivasimu. Jika guru dipasangkan dengan kultivator biasa dan binatang iblis dari luar tanah suci, Mian yakin guru akan mampu bertarung di alam penempaan jiwa tahap 1. Adapun alam jiwa ilahi, Mian merasa sulit untuk memikirkan seseorang yang dapat dibandingkan denganmu di level yang sama. Liryu mengangguk. Bagaimana dengan para kultivator dan binatang iblis di tanah suci? Mian menggelengkan kepalanya kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Tanah suci memiliki banyak jiwa agung ilahi, fragmen surgawi, dan bahkan cukup banyak pemilik jiwa ilahi surgawi. Ada juga mereka yang memiliki konstitusi unik dan yang lainnya adalah jenius meskipun mereka tidak memiliki semua itu. Belum lagi ras binatang iblis langka yang masuk kali ini. Naga, Phoenix, Kirin, gagak emas, sebut saja. Anda mungkin akan menemukan keturunan mereka di sini juga. Mian berpikir sejenak sebelum melanjutkan. Jika aku boleh menebak, aku yakin guru memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di tahap ke-6 hingga ke-9 alam jiwa ilahi. Tentu saja, aku tidak memasukkan pemilik jiwa ilahi surgawi. Lagi pula, 1 tahun penuh telah berlalu, jadi tidak mungkin guru akan bertemu salah satu dari mereka di tingkat bawah lagi. Bahkan, pemilik fragmen surgawi pun akan sulit ditemukan. Liryu mengangguk sebelum bertanya. Bagaimana jika aku bertarung melawan pemilik jiwa ilahi surgawi dengan tingkat kultivasi yang sama denganku? Mian menggelengkan kepalanya lagi.
Guru tidak perlu memikirkannya. Tidak ada jiwa ilahi surgawi yang berada di bawah alam penghancur kekosongan saat ini. Jadi, tidak ada gunanya memikirkan hal yang mustahil. Aku tahu, tapi aku masih penasaran. Bagaimana jika memang ada? Saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah melihat mereka berkelahi seumur hidup saya. Liryu mengangguk dan teringat pertarungan Laex dan Laka di dunia utama Wisep. Namun, kekuatan mereka terlalu tinggi, sehingga dia tidak mengerti apa yang terjadi di sana. Aku sudah memutuskan. Vi mungkin sedang berkultivasi dengan sangat cepat sekarang, jadi aku tidak bisa tertinggal. Begitu aku mencapai tahap kelima alam jiwa ilahi, aku akan naik. 1 bulan berlalu begitu cepat, dan Krune akhirnya mencapai puncak alam penempaan jiwa. Sama seperti Dilo, Krune juga mengikuti arah yang berbeda dari pilar cahaya tingkat ke-6, berakhir di tempat yang lebih terpencil. Untuk terobosan ini, Krune akan memiliki kendali penuh atas jiwa ilahi, jadi Hevin kembali tidur. Roh cahaya, dapatkah kau merasakan kehadiran ilahi seseorang di sini? Lu File segera menjawab. Aku belum merasakan kehadiran siapapun setidaknya selama seminggu terakhir. Namun, begitu kesengsaraan dimulai, orang lain mungkin akan menyadarinya. Jadi sebaiknya kau bersiap untuk lari setelah itu berakhir. Tidak seorang pun akan ikut campur dalam kesengsaraan karena mereka akan ditandai sebagai target. Namun, beberapa orang tidak akan melewatkan kesempatan untuk menyerangmu dalam keadaan lemahmu setelah itu berakhir. Yah, kau tidak akan benar-benar lemah karena kesengsaraan api dari Dalin tidak sekuat alam semesta Lu File. Krune mengangguk lalu menemukan tempat kosong untuk bersiap. Dia memastikan bahwa kondisinya prima dan memiliki cukup batu roh. Krune juga memisahkan banyak energi kekacauan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat di dalam yayasan miliknya. Setelah semuanya siap, Krune segera memulai terobosannya. Bagian pertama adalah mencapai koneksi dengan hukum ruang angkasa. Namun, Krune sudah memilikinya. Jadi, hukum ruang angkasa di sekitarnya langsung berinteraksi dengan jiwa ilahinya. Saat Krune mengamati hal itu, dia merasa sangat terkesan. Rasanya seperti ruang itu dan jiwa ilahi menjadi sangat intim satu sama lain. Itulah sebabnya alam pemecah kekosongan manapun dapat menggunakan hukum ruang. Seiring berlanjutnya hubungan antara keduanya, jiwa ilahi mengalami transformasi. Jiwa ilahi pada dasarnya terbentuk dari energi sumber elemen dan kekuatan jiwa. Namun, energi sumber elemen yang sama mulai berubah menjadi energi kekacauan. Prosesnya sangat alami. Krune sudah memiliki pemahaman yang tinggi tentang subhukum ruang perpindahan dan kontraksi. Satu berada di tahap lanjutan, sedangkan yang lainnya di tahap menengah. Hal itu hanya membuat transformasi jiwa ilahi berjalan lebih lancar. Kultivator alam pemecah kekosongan baru dan binatang iblis tanpa pemahaman hukum ruang sebelumnya akan membutuhkan waktu beberapa kali lebih lama untuk mencapai tahap ini. Namun bukan itu saja, selama terobosan alam penempaan jiwa, jiwa ditempa dengan energi sumber elemen. Jiwa menjadi sangat mirip dengan jiwa ilahi itu sendiri. Sekarang jiwa ilahi berubah menjadi energi kekacauan dan kekuatan jiwa, jiwa Krune juga mengalami transformasi yang sama. Itu adalah satu lagi keuntungan berada di alam penghancur kekosongan. Sebelum Krune menyelesaikan terobosannya, kesengsaraan surgawi tidak akan turun, jadi Krune tidak terburu-buru. Dia memastikan untuk membiarkan transformasi berjalan secara alami, mencapai hasil terbaik yang mungkin. Akhirnya, setelah hanya 2 jam, seluruh konversi selesai pada kedua jiwa. Krune kemudian mengirimkan energi sumber elemen yang tidak dikonversi oleh meridian kekacauan miliknya, dan benar saja, jiwa ilahinya sekarang dapat mengubahnya menjadi energi kekacauan juga. Krune sekarang bisa melakukan hal yang sama seperti Cinti. Meridian kekacauan mengubah sebagian energi sumber elemen sekaligus, dan jiwa ilahi melakukan sisanya. Hal lain adalah Krune bisa merasakan betapa jauh lebih mudahnya mengendalikan energi kekacauannya. Karena betapa mudahnya Krune mencapai terobosan tersebut, orang mungkin berpikir bahwa hal itu sama untuk semua orang. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Sebagian besar orang tidak akan memahami hukum ruang angkasa seperti dia. Itulah, tanpa diragukan lagi, bagian tersulit dari terobosan tersebut. Terobosan menuju alam pemecah kekosongan mungkin membutuhkan beberapa hari atau bahkan minggu. Itu karena seseorang harus memahami setidaknya satu subhukum ruang. Jika Anda gagal, koneksi Anda dengan hukum ruang akan hilang, dan Anda perlu memulai dari awal lagi. Ini sama sekali tidak mudah karena hukum ruang adalah salah satu dari 3 hukum yang lebih tinggi, waktu, ruang, dan takdir. Namun, Krune tidak punya banyak waktu untuk menguji kekuatan barunya. Itu karena kesengsaraan api alam semesta Dalin sudah akan datang menghampirinya. Tidak. Dunia di sekitar Krune tiba-tiba mulai menjadi gelap saat awan kesengsaraan benar-benar datang. Namun, Krune merasa itu bukan seperti yang dia harapkan. Kekuatan di dalam awan kesengsaraan itu benar-benar berbeda dari apa yang dia dapatkan di luar, di alam semesta Dalin. Namun, roh cahaya segera mengenalinya. Yah. Biasanya, aku akan terkejut melihat hal seperti ini muncul. Tapi karena kita membicarakanmu, kurasa aku memang tidak bisa mengharapkan sesuatu yang normal. Benar saja, kau menarik sesuatu yang mengerikan seperti biasanya. Bagus sekali, magnet malapetaka. Mulut Krune berkedut. Tapi kali ini aku tidak ingat telah melakukan apapun. Roh cahaya menghela napas sebelum berkata. Lupakan saja. Apa yang Anda lihat adalah apa yang kami sebut cobaan kenaikan. Namun, ini beberapa kali lebih lemah daripada cobaan yang sebenarnya. Wajah Krune langsung pucat pasi. Kesengsaraan kenaikan. Tunggu. Itu tidak masuk akal. Aku masih sangat jauh dari kenaikan. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan kenaikan yang akan menimpaku? Jelas sekali, Krune ketakutan mendengar nama itu. Dia menatap awan gelap itu dan merasa seperti seekor semut. Krune sama sekali tidak yakin bisa melampauinya. Kekuatan di dalamnya terlalu besar.
Melihat wajah Krune yang ketakutan, roh cahaya terkekeh. Itulah sebabnya kukatakan padamu, sungguh bodoh jika mengira kau akan mengalami terobosan normal sejak awal. Mungkin Ruik benar saat kau memasuki alam penempaan jiwa terakhir kali. Mungkin seorang dewa benar-benar akan turun dan menghancurkan alam semesta sekarang. Krune ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Bisakah kau menganggap ini serius? Benda itu akan menghancurkanku. Bagaimana aku bisa melawan sesuatu seperti itu? Pertama-tama, bahkan jika aku berhasil melewatinya, aku tidak bisa naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Energi ilahi dari alam yang lebih tinggi akan menghancurkan inti rohku berkeping-keping. Jangan khawatir, kau tidak akan naik ke alam tinggi. Pertama-tama, alam tinggi tidak akan menerima seseorang dengan tingkat kultivasi sepertimu. Hanya saja kau sedang melewati jenis kesulitan yang sama, itu saja. Tunggu, izinkan aku mencoba sesuatu. Krune mengangguk dan menunggu roh cahaya. Sembari menunggu, ia merasakan beberapa perubahan terjadi pada sumber petir kesengsaraan roh cahaya. Namun, beberapa detik kemudian, semuanya kembali normal. Hah! Seperti yang kupikirkan, aku belum bisa meninggalkan tubuhmu. Sepertinya aku tak akan bisa melarikan diri. Krune terkejut. Apakah kau mencoba melarikan diri tanpa aku? Roh cahaya menjawab tanpa malu-malu. Tentu saja. Siapa yang mau mati bersamamu? Lagi pula, karena tidak ada pilihan lain, mari kita lihat apakah kita bisa melewatinya. Krune semakin terkejut dengan betapa belak-belakannya Light Spirit mengatakannya. Dia sama sekali tidak berusaha mencari alasan. Bahkan jika kau ingin pergi sekarang, aku pasti akan menahanmu. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu memanfaatkanku selama ini secara cuma-cuma? Sebaiknya kau berusahalah untuk membantuku lulus. Light Spirit tak kuasa menahan tawa. Hahaha, tentu. Setidaknya suasana hatimu membaik. Baru saja, rasanya kau sudah memikirkan bagaimana kehidupanmu selanjutnya. Krune kembali terkejut. Orang ini. Tidak bisakah dia memikirkan cara lain untuk membantuku menenangkan diri? Benar saja, Light Spirit sebenarnya tidak berusaha melarikan diri. Hanya saja Krune tampaknya menyerah begitu menyadari kekuatan di dalam Tribulation. Light Spirit harus membantunya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, meskipun hanya sedikit. Ngomong-ngomong, awan-awan hampir terbentuk sempurna. Kesengsaraan kenaikan adalah gabungan dari kelima kesengsaraan elemen. Namun, ada kabar baik untukmu. Sumber petir kesengsaraanku sekarang jauh lebih kuat. Jadi aku akan bisa mendukungmu lebih banyak lagi. Krune mengangguk lalu kembali ke wujud wisepnya. Awalnya, dia berencana untuk melewati kesengsaraan surgawi jika dia berwujud manusia, tetapi itu tidak mungkin lagi. Krune harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan hal ini. Apakah seseorang akan melihatnya atau tidak, itu tidak terlalu penting saat ini. Bagaimana sebaiknya kita melakukannya? Roh cahaya berpikir sejenak sebelum memberikan saran. Kelima kesengsaraan memiliki durasi yang berbeda. Meskipun kelimanya akan datang bersamaan, waktu dimulainya berbeda. Kesengsaraan terpanjang adalah tipe air dan yang terpendek adalah tipe petir. Dengan demikian, kesengsaraan air akan datang terlebih dahulu. Bumi, angin, dan api akan datang berikutnya, dan petir akan menjadi yang terakhir. Krune mengangguk. Aku mengerti maksudmu. Aku harus mencoba melawan mereka sendiri dulu. Kamu hanya akan turun tangan ketika aku sudah mencapai batas kemampuanku, begitu kan? Roh cahaya telah dikonfirmasi. Benar. Jika hanya satu dari itu, kamu akan melewatinya dengan mudah. Dua pun seharusnya bisa kamu lewati. Hanya jika ada tiga, keadaan akan menjadi rumit. Namun, saya ingin kamu berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan ketiganya. Semakin lambat saya harus turun tangan, semakin besar peluang kita. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan. Meskipun percakapan ini tampak berlangsung sangat lama, kenyataannya adalah Krune dan roh cahaya terhubung melalui petir kesengsaraan di dalam jiwa Krune. Jadi percakapan mereka bahkan lebih cepat daripada percakapan indera ilahi, hanya membutuhkan kedipan mata. Seperti yang Krune dan roh cahaya duga, beberapa kultivator dan binatang iblis memperhatikan kekuatan kesengsaraan tersebut. Terutama karena ini adalah kesengsaraan tingkat tinggi, yang dapat menyebabkan gelombang energi yang menjangkau jauh lebih luas. Belum lagi awan gelap yang meluas hingga jarak yang sangat jauh. Jadi sekarang, cukup banyak orang yang berada di dekatnya mulai mendekat untuk mengamatinya. Tak lama kemudian, para kultivator dan binatang iblis di sekitarnya berkumpul. Jumlah mereka tidak lebih dari 20 orang, tetapi semuanya datang untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Bukankah awan kesengsaraan ini agak berbeda? Siapa yang sedang membuat terobosan? Aneh, ini bukan kesengsaraan api dalin, apa yang terjadi? Ini. Bukankah ini awan kenaikan yang sama yang kulihat dari kesengsaraan leluhur sekteku 20 tahun yang lalu? Tapi itu seharusnya tidak mungkin. Apakah seseorang sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi? Tidak. Awan dan energinya sama, tetapi jauh lebih lemah. Satu persatu, indera ilahi mulai memindai tempat di bawah pusat awan kesengsaraan. Roh cahaya dan Krune jelas menyadarinya, tetapi mereka tidak peduli saat itu. Namun, semua orang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Apakah itu Wisep? Benar saja, mereka langsung mengetahui wujud asli Krune. Dan yang lebih membuat mereka terkesan adalah bahwa sosok itu memasuki alam penghancur kekosongan. Namun tak lama kemudian, perhatian mereka teralihkan oleh kesengsaraan itu sendiri. Tiba-tiba, partikel air mulai terbentuk di sekitar Krune. Namun, partikel-partikel itu sama sekali berbeda dari air biasa. Partikel-partikel itu dipenuhi dengan elemen air dan hukum air dari berbagai jenis. Perlahan-lahan partikel-partikel itu mulai membentuk pusaran air di sekitar Krune, yang meningkatkan tekanan beberapa kali lipat. Krune belum pernah memasuki kedalaman laut sebelumnya, tetapi sekarang ia mengalami sendiri bagaimana rasanya.
Keadaannya bahkan lebih buruk karena pusaran elemen air dan hukum-hukumnya semakin cepat, seolah ingin mencabik-cabik tubuhnya. Namun, ini baru kesengsaraan pertama, yang memiliki kekuatan yang sama dengan kesengsaraan biasa. Bagi Krune, hal seperti ini tidak terlalu sulit untuk dilawan. Krune hanya mempertahankan lapisan energi tipis yang melindungi tubuhnya. Seiring dengan semakin kuatnya kesengsaraan, pelepasan energi Krune pun meningkat. Ini adalah kontrol yang sangat presisi, di mana kesalahan kecil apapun akan memungkinkan elemen air menembus perlindungannya. Jika itu terjadi, Krune perlu menggunakan lebih banyak energi untuk terlebih dahulu mengusir elemen air tersebut sambil tetap mempertahankan penghalang. Namun, Krune tetap percaya diri dengan kendalinya atas elemen dan energi, jadi dia terus berusaha. Krune bisa memahami mengapa cobaan air adalah yang pertama. Semuanya dimulai sangat perlahan, dan kekuatannya sendiri meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun pada akhirnya akan menakutkan, butuh waktu lama untuk mengumpulkan energi. Situasi ini kemudian berlanjut selama kurang lebih 10 menit lagi. Namun, saat Krune melindungi tubuhnya, elemen bumi mulai berkumpul di inti wisepnya. Tampaknya penghalang energinya yang melindungi dari kesengsaraan air tidak berguna melawannya. Tidak hanya itu, tetapi elemen bumi itu tampaknya ingin mengubah inti wisepnya menjadi batu. Krune dengan cepat memahami bahwa kesengsaraan bumi telah tiba dan mulai menggunakan energi fondasi untuk memblokirnya dari dalam. Itu benar. Kesengsaraan ini menyerang tubuh para kultivator dan binatang iblis secara langsung. Krune harus melindungi inti wisepnya dari dalam keluar untuk terus mengusir elemen bumi. Jelas, itu juga menghabiskan banyak energi spiritual. Namun, jika ada satu hal yang tidak kurang dari Krune, itu adalah batu roh. Saat batu-batu itu berubah menjadi debu di bawah Krune, lebih banyak lagi yang terus keluar dari cincin spasialnya. Tekanan air di luar, pembatuan batu di dalam, Krune menghadapi keduanya secara bersamaan. Sekitar 15 menit kemudian, akhirnya, kesengsaraan angin dimulai. Anehnya, kesengsaraan angin dan air bergabung, menciptakan pusaran elemen air dan angin di sekitar inti wisep Krune. Sementara kesengsaraan air memberi tekanan lebih besar pada Krune, elemen angin menyerang intinya. Kali ini Krune tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dengan baik dan harus melepaskan energi spiritual, elemental, dan chaosnya tanpa henti. Dia tidak bisa lagi menemukan keseimbangan sempurna antara ketiganya untuk menghemat energi. Namun, saat roh cahaya melihat itu, dia merasa puas. Jika dia terus seperti ini, dia akan mampu bertahan hingga kesengsaraan api datang dengan sendirinya. Kita harus ingat bahwa semua kesengsaraan itu akan mencapai puncak kekuatannya di saat-saat terakhir. Namun, Krune sudah berada di tengah-tengah menahan 3 di antaranya tanpa mengalami kerusakan pada inti wisepnya. Itu sangat mengesankan. Tentu saja, itu semua berkat meridian elemen dan kekacauan, yang segera mengubah sebagian energi sumber elemen menjadi energi kekacauan. Apa kabarmu? Saya sudah mencapai batas kemampuan saya, tetapi saya masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tentu saja, Krune tidak membuang waktu untuk mengatakan itu. Dia menggunakan hubungannya dengan roh cahaya untuk melakukannya. Akhirnya, bencana api yang sudah biasa dialami Krune pun turun. Tidak terlalu mengejutkan, bencana angin juga memperkuat bencana api seperti halnya bencana air. Sementara pusaran air menekan Krune dari samping, bencana api menyerang Krune dari atas. Saat semua orang di sekitar melihat itu, mereka tidak bisa tidak merasa ketakutan. Beberapa bahkan menjauh untuk berjaga-jaga jika terjadi kesalahan. Tidak ada yang ingin menjadi sasaran makhluk itu, hanya berani menggunakan indera ilahi mereka dari sejauh mungkin untuk mengamati. Tetapi yang lebih mengesankan adalah gumpalan di tengah mampu menahan kekacauan itu. Tidak seorang pun di sini akan yakin bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama jika merekalah yang memasuki alam penghancur kekosongan. Adapun Krune, dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Bukan hanya kesengsaraan itu datang bersamaan, tetapi mereka juga saling mendukung, meningkatkan kekuatan mereka. Bahkan Light Spirit pun terkejut dengan perlawanan Krune. Dia mengira bahwa pada titik ini, dia pasti sudah menggunakan petir kesengsaraan untuk membantunya. Namun, kesengsaraan itu terus meningkat kekuatannya hingga akhirnya Krune tidak bisa menahannya lagi. Roh cahaya. Light Spirit sudah siap sejak awal. Saat suara Krune muncul di benaknya, busur petir kesengsaraan ungu melesat keluar, menciptakan penghalang di sekitar Krune. Petir kesengsaraan Light Spirit kemudian melahap semua hukum itu sementara kekuatannya memblokir kesengsaraan. Seketika itu juga, lebih dari 50% kekuatan kesengsaraan lenyap, yang membuat Krune menghela napas lega. Roh cahaya bisa saja memblokir semuanya jika dia mau, tetapi dia tidak bisa menggunakan semua petir kesengsaraan miliknya dalam satu saat. Sebagai gantinya, dia bekerja sama dengan Krune untuk melawannya sambil menghemat energi. Krune akhirnya memiliki waktu untuk memulihkan energi spiritual, elemental, dan chaosnya. Batu-batu roh di bawahnya terus hancur satu demi satu seiring semakin banyak energi yang keluar dari cincin spasial Krune. Pada level ini, Krune mampu mempertahankan pertahanannya sekaligus memulihkan sebagian energinya. Cobalah untuk memulihkan diri sebisa mungkin. Setidaknya akan memakan waktu sekitar 30 menit sebelum kesengsaraan petir muncul. Setelah waktu itu tiba, semua kesengsaraan lainnya akan berada pada puncak kekuatannya. Namun, saat itulah roh cahaya menyadari adanya masalah. Krune, energi spiritual untuk petir di ujungnya tidak cukup. Krune setuju dengannya. Jangan khawatir, aku sudah punya rencana. Pastikan untuk menyimpan sebanyak mungkin kekuatan petir kesengsaraan ungu. Saat ini aku sudah menggunakan batu roh peringkat tertinggi yang kumiliki untuk memulihkan diri juga. Jika berjalan sesuai rencana, sisa energi spiritualku seharusnya cukup. Light Spirit dan Krune kemudian kembali fokus untuk melawan kekuatan kesengsaraan elemen yang terus meningkat. Apa itu gumpalan asap? Dia monster.
Bagaimana dia bisa menahan sesuatu seperti itu? Bodoh, tidakkah kau lihat? Dia seberwarna pelangi. Dia jelas-jelas pemilik jiwa ilahi utama. Tapi yang lebih aku khawatirkan bukanlah itu. Petir ungu itu melindunginya, dan itulah trik sebenarnya di balik pertahanannya. Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan benda itu. Benar. Namun, kau tak bisa menyangkal bahwa bahkan tanpa petir ungu itu, dia mampu menahan kekuatan semua cobaan itu untuk waktu yang lama. Aku pasti sudah hancur secara fisik dan jiwa jauh sebelum dia dalam situasi yang sama. Selama semua orang berusaha untuk tetap tinggal, tidak ada yang pergi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat mayoritas sebelumnya. Belum lagi mereka semua ingin melihat apa yang akan terjadi pada akhirnya. Saat ini, mayoritas sudah mengerti bahwa yang akan datang selanjutnya pasti adalah kesengsaraan petir. Akhirnya, waktunya tiba. Di awan gelap di atas Krune, pusaran lain mulai terbentuk. Di mana-mana di sekitar awan kesengsaraan, terlihat kilat bergerak ke arah pusaran itu. Seolah-olah seluruh kekuatan awan kesengsaraan dikumpulkan untuk digunakan pada langkah selanjutnya. Melihat itu, Krune mempersiapkan diri. Saatnya tiba. Saat pusaran di awan mengumpulkan energi, Krune juga mempersiapkan diri di pihaknya. Roh cahaya, aku akan menyerahkan kesengsaraan api, air, dan angin untukmu. Pastikan saja semuanya sudah berakhir. Selebihnya akan kuurus. Light Spirit langsung setuju. Baiklah. Sebaiknya kau tahu apa yang kau lakukan. Petir ungu, yang hanya mampu menahan setengah dari kekuatan kesengsaraan, kemudian kekuatannya meningkat. Penghalang petir ungu di luar Krune tiba-tiba menjadi jauh lebih kokoh. Seluruh kekuatan dari ketiga kesengsaraan itu terhalang di luar. Krune merasa puas karena ketiga kesengsaraan itu telah lenyap. Setelah itu, dia menatap langit dan tahu bahwa waktunya telah tiba. Fei Fei, kuharap formasi transfer energi pada perisaimu mampu menahannya. Setelah itu, ke-38 perisai kesengsaraan Kaleu milik Krune muncul sekaligus dan membentuk 3 lapisan perlindungan di atasnya. Namun, Krune tidak memiliki energi spiritual lagi untuk dialihkan ke perisai-perisai tersebut, apalagi petir kesengsaraan ungu. Dibandingkan saat Krune menggunakannya dalam pertempuran, perisai-perisai itu cukup lemah tanpa energi dan elemen pendukung. Namun, hehe, energi untuk meningkatkan daya tahan mereka. Aku punya banyak sekali. Tiba-tiba, Krune benar-benar berhenti melawan kesengsaraan bumi. Meridian elemen dan bahkan kekacauan miliknya kemudian terhubung dengan formasi transfer energi perisai. Seketika itu juga, Krune mulai menyerap seluruh kekuatan kesengsaraan bumi dan mentransfernya ke perisai seperti yang dilakukannya dengan petir kesengsaraan ungunya. Ini adalah langkah yang cukup berisiko karena kesengsaraan bumi tidak berada di bawah kendalinya. Krune harus memaksakan transfer ini, yang cukup sulit bahkan baginya. Bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan bumi dari terobosan alam pemecah kekosongan. Selain itu, perisai kesengsaraan Kaleu adalah peralatan yang kompatibel dengan petir. Jadi, akan lebih sulit lagi untuk menggunakan kesengsaraan bumi untuk memperkuatnya. Melihat itu, roh cahaya tak kuasa menahan tawa. Hahaha, kamu gila. Namun, ia harus mengakui bahwa itu adalah solusi terbaik sekarang karena Krune hampir kehabisan tenaga. Perisai kesengsaraan Kaleu milik Krune kemudian mulai bersinar kekuningan. Kekuatan kesengsaraan, yang mencoba melarikan diri, kemudian dipaksa untuk tetap berada di dalam masing-masing perisai tersebut oleh kehendak Krune. Akhirnya, sambaran petir pertama dari petir kesengsaraan pun turun. Ledakan. Gelombang energi menyebar ke semua orang, tetapi tidak sampai mendekati Krune. Kemudian gelombang berikutnya datang satu demi satu. Ledakan, 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 ledakan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jumlah petir jauh lebih tinggi daripada di alam semesta Lufile. Itu karena petir kesengsaraan normal lebih lemah daripada petir roh cahaya. Jumlah yang lebih tinggi tersebut ada untuk mengimbangi kekurangan kekuatan itu. Perisai Krune awalnya memberikan perlawanan, tetapi kemudian mulai kehilangan daya lindungnya. Begitu sebuah perisai hampir kehabisan energi kesengsaraan bumi, Krune segera memulihkannya. Dia telah membuat 3 lapisan perlindungan dengan energi tersebut, dan lapisan pertama hampir habis. Kemudian muncul lapisan kedua, yang memiliki waktu untuk mengumpulkan lebih banyak energi kesengsaraan bumi. Namun, sambaran petir menjadi semakin kuat. Tidak lama kemudian, lapisan kedua pun menghilang. Kilat-kilat itu terus menyambar untuk beberapa saat lagi hingga akhirnya berhenti. Namun, Krune tahu apa artinya itu. Kilat terakhir akan segera menyambar. Kilat itu selalu yang terkuat, jauh lebih dahsyat daripada serangan sebelumnya. Namun demikian, Krune tidak peduli. Awan kesengsaraan mulai mengecil, tetapi pada saat yang sama, pusaran di tengahnya dipenuhi energi yang lebih besar. Pusaran awan itu bahkan tidak lagi berwarna hitam, melainkan menjadi biru dan putih sepenuhnya karena jumlah kekuatan petir kesengsaraan di dalamnya. Saat itulah benda itu jatuh. Ledakan. Lapisan terakhir perisai kesengsaraan Kaleu milik Krune hancur hampir seketika. Namun, itu adalah lapisan terkuat Krune yang telah mengumpulkan kekuatan kesengsaraan bumi untuk waktu terlama. Karena itu, lebih dari 50% kekuatan petir terserap. Adapun sisanya, menghantam inti wisep Krune secara langsung. Sebuah kawah langsung terbentuk, dan gelombang energi menghantam segala sesuatu dalam radius lebih dari 1 kilometer. Kita harus ingat bahwa tempat ini adalah tanah suci. Segala sesuatu di sini memiliki daya tahan ratusan bahkan ribuan kali lebih besar karena energi ilahi. Munculnya kawah menunjukkan betapa dahsyatnya serangan terakhir itu. Tepat setelah petir menyambar, awan kesengsaraan mulai menghilang. Semua kekuatan kesengsaraan lainnya juga terpencar seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Tak lama kemudian, area tersebut kembali normal. Tentu saja, normal jika kita tidak memperhitungkan kerusakan yang disebabkan oleh kesengsaraan. Tiba-tiba, sesosok wisep mulai melayang keluar dari reruntuhan.
Tidak hanya itu, Krune tampaknya baik-baik saja meskipun terkena sisa kekuatan petir kesengsaraan. Krune memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya dan tak bisa menahan rasa takut. Untungnya, aku masih menyimpan energi kekacauan dari sebelum terobosan itu untuk saat-saat terakhir. Kalau tidak, saat itulah roh cahaya teringat. Oh. Setelah kau mengatakan itu, kau benar-benar berhasil memisahkan energi kekacauan itu. Aku jadi penasaran dari mana kau mendapatkan kekuatan untuk menangkis serangan terakhir itu. Pada akhirnya, kau tidak menggunakannya sampai saat-saat terakhir. Krune tertawa sambil membenarkan hal itu. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya sekaligus di saat-saat terakhir untuk menciptakan penghalang energi yang terfokus tepat di atasnya. Krune kemudian melepaskan Hevin sekali lagi, yang dengan cepat mengambil alih kendali boneka burung beo. Sudah selesai. Kenapa kau terlihat begitu lusuh? Seharusnya ini terobosan yang mudah, kan? Krune kembali ke wujud manusianya sambil tersenyum getir. Melalui pesan indera ilahi, dia kemudian menjelaskan semua yang terjadi dalam terobosannya. Astaga! Aku hampir terbunuh bersamamu, dan aku bahkan tidak tahu. Kenapa kau selalu membuat segalanya jadi begitu rumit? Roh cahaya setuju dengan Hevin. Memang, sebaiknya kamu berhenti mencoba bunuh diri setiap kali ada kemajuan. Bunuh diri tidak baik untuk kesehatan. Mulut Krune berkedut. Sialan kau. Apa kau pikir aku menginginkannya? Aku juga menunggu cobaan yang sama. Aku sendiri pun tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Light Spirit terkekeh sebelum mengganti topik pembicaraan. Pokoknya, kita harus pergi sekarang. Ada banyak kultivator dan binatang iblis yang mengawasi kita dengan indera ilahi mereka saat ini. Aku tidak tahu tentangmu, tapi aku hampir menggunakan semua kekuatan petir kesengsaraan yang tersimpan. Hevin mendengar itu dan segera menyebarkan energi mentalnya. Benar saja, ada sekitar 20 hingga 30 penonton. Tidak akan lama lagi mereka akan datang untuk Krune juga. Mereka semua melihat bahwa dia adalah Wisep, jadi keadaan tidak akan baik jika mereka memutuskan untuk menyerang. Krune setuju dengan Light Spirit dan segera memperluas lapisan petir kesengsaraan. Light Spirit menggunakan hampir seluruh kekuatan petir kesengsaraan, tetapi tidak semuanya. Jika hanya untuk lapisan dan gerakan petir kesengsaraan, itu sudah cukup. Tiba-tiba, Krune menghilang dari pandangan semua orang seperti sihir. Setelah itu, dia memilih arah yang paling sedikit disaksikan orang. Semua orang terkejut ketika Krune menghilang, dan segera mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Namun hanya 3 dari mereka, 2 binatang iblis dan 1 kultivator, yang melihat kilatan petir ungu melintas di dekat mereka. Mereka berpikir untuk mengejarnya, tetapi segera menyerah setelah itu. Itu terlalu cepat. Ketiga orang itu juga berada di alam penghancur kekosongan, yang merupakan alasan lain mengapa Krune memilih arah tersebut. Lebih baik tidak mengambil risiko melewati dekat mereka yang berada di alam jalan ilahi. Pada akhirnya, tidak ada yang mampu berbuat apapun terhadap Krune. Krune terbang selama kurang lebih 2 jam sebelum akhirnya berhenti. Dalam perjalanan, dia juga menggunakan batu roh untuk memulihkan energinya secepat mungkin. Untungnya, tampaknya tidak ada yang mampu mengikutinya. Energi mental Hevin berbeda dari indera ilahi. Bahkan jika musuh memiliki kultivasi yang jauh lebih tinggi, dia masih dapat melihat mereka. Krune kemudian menemukan tempat untuk bersembunyi lagi dan mulai memulihkan energinya dengan benar. Pada saat yang sama, roh cahaya mengisi ulang petir kesengsaraan miliknya. Kalian berdua, jangan lupa bahwa orang berikutnya yang akan membuat terobosan adalah aku, oke? Krune mengangguk. Jangan khawatir. Beri aku waktu untuk memulihkan energiku dan memperbaiki perisai kesengsaraan kaleuku. Hevin tidak keberatan. Tidak masalah, saya akan menggunakan waktu ini untuk memeriksa perbedaan dalam jiwa ilahi kita. Bersambung.